Apakah paman berpakaian seperti itu? Mau berlibur ke negeri pengasingan? Tunggu, apa yang paman katakan? Kamar seperti apa? Cuaca musim panas yang buruk ini sangat parah. Kau bahkan bisa pergi ke semenanjung untuk menghindari panasnya. Kurasa, celana pendek pantai akan sangat cocok untuk cuaca seperti ini. Jelas pamanku. Lalu mengedipkan mata dan menambahkan. Yuer bilang kamu punya pacar. Kamu menghabiskan malam bersama pacarmu tadi malam. Nenekmu sangat gembira dan berkata bahwa Yuanzi adalah yang paling menjanjikan. Tante saya, dia benar-benar berbohong demi saya untuk menyenangkan kakek nenek saya. Zhang Yuanxing menindaklanjuti. Saat aku punya bayi nanti, aku ingin dia belajar rap dari pamannya. Sang paman sangat senang mendengar hal ini dan menyelipkan selembar uang kertas berwarna merah terang kepada ahli waris tersebut. Bukankah itu terlalu banyak? 30 panggilan tak terjawab. Di restoran tempat angin dingin bertiup kencang, Zhang Yuanxing memegang ponselnya yang baru saja diisi daya hingga 9%. Tampak benar-benar bingung. Dari panggilan tak terjawab tersebut, 5 diantaranya dari nenek saya, dan sisanya dari Guanya. Meskipun ini adalah prosedur yang diperlukan, melakukan lebih dari 20 panggilan sekaligus terlalu berlebihan. Zhang Yuanxing menduga ponselnya dimatikan karena panggilan-panggilan tersebut. Instance desa sunyi memang sangat berbahaya, tetapi bagi orang luar, itu tampak seperti instance tingkat A yang dimasuki oleh Yang Mulia Surgawi Primordial, tidak lebih dari itu. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah perasaan Guanya padaku telah sedalam ini? Tepat saat itu, teleponku berdering. Itu Guanya yang menelepon. Bibir Zhang Yuanxing melengkung ke atas saat dia menjawab telepon, terbatuk, dan menggoda. Saudari Guanya, aku tidak tahu kau begitu mengkhawatirkanku. Cek-cek. Kebaikan seperti itu dari seorang wanita cantik hanya bisa kubalas dengan memberimu 18 cm. Namun, Guanya tidak mengatakan seperti yang diharapkan. Saya ingin memastikan sendiri apakah ukurannya 8 cm atau 18 cm. Atau apakah hadiah Anda seperti toko pakaian yang mengadakan obral besar-besaran, menawarkan diskon 50% untuk semua barang. Suara Guanya dipenuhi kegembiraan, antusiasme, dan rasa lega bercampur kelelahan. Yuanxi, kau sudah keluar. Itu luar biasa, itu luar biasa. Hah, Zhang Yuanxing terkejut. Ada apa? Guanya yang sedang menelepon tidak menjawab, dan berteriak. Komandan Regu, Yuanxi telah muncul. Selusin detik kemudian, Zhang Yuanxing mendengar suara Li Dongs yang sangat tidak sopan. Ya Tuhan, Primordial, kau tidak pernah mengecewakan dalam hal menaklukkan ruang bawah tanah. Kau jenius, jenius kelas atas. Komandan Regu, suara Anda terlalu keras. Saya tidak mengerti situasinya. Tolong jelaskan kepada saya dengan cara yang lebih sopan. Tak lama kemudian, Zhang Yuanxing mengetahui dari Li Dongs tentang desas-desus yang disebabkan oleh ucapan Yinji dan tentang kekhawatiran Guanya dan yang lainnya. Raja Iblis salah paham, sama seperti aku. Dia keliru mengira bahwa mengalahkan kepala desa adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan permainan. Saat dia menyadari kesalahannya, dia sudah setengah mati. Aku berhasil lolos dari cengkeraman putri itu sepenuhnya karena keberuntungan. Dan kurasa Raja Iblis juga melakukan hal yang sama. Fujiawan, di ruang latihan, Fu Qingyang, yang basah kuyup oleh keringat, menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan terus menebas. Ujung pedang bergesekan dengan udara, menghasilkan suara siulan yang berat dan pendek. Dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, yaitu mengayunkan pedangnya 10.000 kali sehari, dan tidak ada yang bisa menghentikannya dari mengayunkan pedangnya kecuali saat memasuki ruang bawah tanah. Fu Qingyang memiliki banyak asisten. Mulai dari hal-hal terkecil seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, ia memiliki sekelompok gadis kelinci yang mengurusnya. Di sisi lain, ia memiliki tim manajemen profesional dan kelompok pemikir untuk membantunya menjalankan perusahaannya dan menjaga operasional Garda Harimau Putih. Fu Qingyang memfokuskan energinya pada dua hal, urusan aliansi 5 elemen dan kultivasinya. Dia tidak berani membuang terlalu banyak energi di tempat lain. Dia tahu bahwa bakatnya tidak sebaik para jenius papan atas itu. Dia hanya bisa menyaingi para jenius yang mengaku diri itu dengan mengerahkan usaha 10 atau 100 kali lebih banyak. Sejauh ini, satu-satunya jenius yang belum mampu ditaklukkan oleh Fu Qingyang adalah marsal wanita. Semua orang lain, bahkan Jiang Ju, keturunan kaisar yang saat ini, pasti lebih rendah darinya. Namun hari ini, meskipun telah melakukan 2000 percobaan, ia tidak bisa fokus dan merasa gelisah. Saat itu, pintu ruang latihan didorong terbuka, dan Ling Jun, mengenakan celana pendek dan sandal jepit, dengan rambut acak-acakan, bersandar di pintu sambil memegang telepon seluler. Sebaiknya kau punya penjelasan yang masuk akal mengapa kau mengganggu praktikku. Fu Qingyang mengabaikannya dan terus mengayunkan pedangnya, tetapi alisnya sedikit berkerut dan ekspresinya dingin, seolah-olah dia sangat tidak senang dengan gangguan Ling Jun. Ling Jun terkekeh dan berkata sambil tersenyum,
Si pengagummu telah keluar dari penjara bawah tanah. Fu Qingyang berhenti sejenak, postur memegang pedangnya goyah, sebelum kembali ke ritme sebelumnya, dan berkata dengan tenang. Tahu, dia berbicara dengan tenang, seolah-olah itu masalah sepele, tetapi kemarahan yang ditunjukkannya sebelumnya telah hilang dari wajahnya. Gerakan pedangnya luwes dan alami, dengan fokus yang tak tergoyahkan. Ling Jun bersandar malas di pintu, tanpa menunjukkan niat untuk pergi. Sebaliknya, dia mulai berbicara tentang masalah itu dengan penuh minat. Bagaimana aku harus mengatakannya? Ini sekaligus tak terduga dan terduga. Aku ingat pernah mengatakan padamu bahwa Yuan Shi Tianzun sangat aneh. Setelah mengenalnya secara pribadi, aku akui dia sangat berbakat. Tetapi intuisiku mengatakan bahwa dia seharusnya tidak seberbakat Raja Iblis atau Marsekal wanita. Namun dia telah berulang kali menciptakan prestasi yang tidak kalah hebat dari mereka. Fu Qingyang berkata dengan tenang. Aku selalu berpikir intuisimu mengatakan bahwa kau akan bertemu dengan wanita yang memiliki temperamen serupa saat keluar hari ini. Ah, apakah kau mengejekku karena menjadi seorang playboy yang tidak tahu apa-apa tentang para jenius? Kau jelas-jelas pria yang dingin dan tanpa ekspresi, tetapi kau suka pamer dan juga sangat sarkastik. Aku lebih suka menghajarmu. Mendengar itu, ekspresi Ling Jun berubah serius. Aku masih perlu melaporkan masalah ini kepada tetua Gou untukmu, dan juga meluruskan rumor yang beredar di forum. Kau lanjutkan latihan ilmu pedangmu. Aku pergi. Tagar bahkan Raja Iblis dan pemimpin Sekte Tai pun menggelengkan kepala melihat ini. Bagaimana Yuan Shi Tianzun akan mengatasi krisis ini? Tanda pagar. Tagar apakah bisa dipercaya bahwa cabang Songhai mengklaim Yuan Shi Tianzun memasuki instansi tingkat A? Tanda pagar. Tagar jika Yuan Shi Tianzun tewas di dalam penjara bawah tanah, itu bisa menjadi krisis hubungan masyarakat bagi tim resmi tanda pagar. Tagar membantah rumor. Sekte Tai merilis pernyataan. Pemimpin sekte tidak mengatakan hal seperti itu tanda pagar. Tagar beberapa orang di Sekte Tai menjijikkan. Mereka bersenang-senang di forum mereka. Tanda pagar. Tagar jika Raja Iblis dan pemimpin Sekte Tai dapat memberikan pujian setinggi itu. Lalu sebenarnya apa itu desa sunyi? Tanda pagar. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Zhang Yuanxing kembali ke kamar tidurnya, berbaring di tempat tidur, dan membaca postingan forum. Dalam setengah jam, dia melihat lebih dari selusin unggahan yang membahas Yuan Shi Tianzun dan ruang bawah tanah, dengan anggota resmi dari berbagai cabang terlibat dalam diskusi panas tentang masalah tersebut. Selain sejumlah kecil orang dengan niat jahat yang diam-diam melontarkan komentar-komentar yang mengejek, sebagian besar orang masih sangat khawatir tentang keselamatan Yuan Shi Tianzun. Di antara orang-orang ini, terdapat dua kelompok. Satu faksi percaya bahwa ruang bawah tanah yang mendapat pujian setinggi itu dari Raja Iblis dan pemimpin Sekte Tai pasti sangat berbahaya, dan bahwa Yang Mulia Surgawi Primordial kemungkinan berada dalam bahaya besar, yang sungguh tragis. Satu kelompok berpendapat bahwa karena Yuan Shi Tianzun telah menaklukkan ruang bawah tanah tingkat S, yang satu ini pun tidak akan menjadi masalah. Sementara Raja Iblis mungkin tidak sebaik Yuan Shi Tianzun dalam hal menaklukkan ruang bawah tanah. Kemudian kedua belah pihak mulai memaparkan data dan mulai berargumentasi secara logis dan dengan bukti. Saya tidak menyangka akan sepopuler ini. Zhang Yuanxing memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ketenarannya saat ini. Sekarang situasinya berbeda. Setiap gerakannya diawasi ketat, rekan-rekannya mengawasinya. Begitu pula organisasi-organisasi jahat, seperti halnya seorang aktor muda yang populer. Ketenaran dapat mendatangkan status, tetapi hati-hati, ketenaran juga dapat mendatangkan masalah. Akibat paling langsungnya adalah dia dicemburui dan dibenci. Ada cukup banyak orang yang bermusuhan dan iri padanya di dalam aliansi 5 elemen, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang iri dan bermusuhan padanya di dalam Sekte Tai. Terutama setelah memenangkan turnamen, popularitasnya di kalangan masyarakat umum di Sekte Tai menjadi sangat buruk. Sebagai contoh, kali ini, dia melihat sebuah unggahan yang mengkritik pengembara malam Sekte Tai karena bersikap sombong. Pengunggah tersebut mengambil tangkapan layar beberapa komentar dari forum resmi Sekte Tai dan melampirkannya ke unggahan tersebut. Pemimpin sekte kita tidak pernah mengatakan bahwa ruang bawah tanah itu adalah jebakan maut. Jika pemimpin sekte mengatakan demikian, bagaimana mungkin Yuan Shi Tianzun bisa selamat? Aliansi 5 elemen harus mempersiapkan pesta terlebih dahulu. Namun, Raja Iblis mengatakan dia hampir mati di dalam dan selamat hanya karena keberuntungan. Yuan Shi Tianzun mungkin akan celaka. Keberuntungan adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh kecerdasan. Jaga ucapanmu. Kau menyebarkan kebencian ke angkasa luar. Akan lebih baik jika Yang Mulia Surgawi Primordial kembali hidup-hidup. Aliansi 5 elemen dan Sekte Tai adalah sekutu. Dan penerima manfaat terbesar dari strategi alam roh di desa sunyi sebenarnya adalah Sekte Tai kita. Kita mungkin tidak akan pernah menemukan ruang bawah tanah tingkat A seumur hidup kita. Lagi pula, ada 9.900 ruang bawah tanah alam roh di tahap transenden. Satu desa sunyi tidak akan membuat perbedaan.
Ini jelas tidak bagus. Siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak panduan Dungeon? Tapi siapa bilang kita harus bergantung pada Primordial Celestial Venerable? Aliansi 5 Elemen terus mempromosikan Yuan Shi Tianzun sebagai seorang jenius dalam menaklukkan ruang bawah tanah, menciptakan persona untuknya. Tetapi sekarang persona itu telah runtuh. Komentar di bawah postingan, aku punya penyakit. Orang-orang dari Sekte Tai itu pada akhirnya iri pada Yuan Shi Tianzun. Masih banyak waktu. Mungkin ada juga unsur cinta yang berubah menjadi benci. Lagi pula, Yuan Shi Tianzun adalah pria yang tidak bisa mereka miliki. Sebagai perbandingan, kata-kata para anggota perempuan jauh lebih bersemangat. Please call me queen. Bajingan-bajingan ini. Aku tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Dan sekarang aku harus menghadapi komentar-komentar sarkastik mereka. Putri, aku berharap Yang Mulia Surgawi Primordial mati di penjara bawah tanah. Aku akan membuat akun di forum Sekte Tai dan memanggangnya sampai mati. Jenny yang mencintai, dulu, saat panduan untuk taman hiburan Jinsui dan terowongan Seling keluar, Sekte Tai tanpa malu-malu memintanya. Sekarang mereka berani-beraninya mengatakan mereka bisa menaklukkan ruang bawah tanah tanpa mengandalkan panduan Yuan Shi Tianzun. Setelah melihat ini, Zhang Yuanxing keluar dari percakapan tersebut. Dia mempertimbangkan dengan serius apakah akan mengirimkan panduan penyelesaian untuk Instant Silent Village atau tidak. Berdasarkan hadiah dari penyelesaian misi, dapat disimpulkan bahwa selama Anda menyelesaikan Desa Sunyi, Anda pasti akan mendapatkan replika dari 3 item. Jika Anda menyelesaikan misi tersembunyi, setiap item akan bertambah 3 kali lipat. Setelah panduan strategi tersedia, tingkat kesulitan menyelesaikan Desa Sunyi akan turun ke level B, atau bahkan level C, tetapi hadiahnya akan sangat melimpah. Dengan kata lain, selama panduan ini diberikan kepada Sekte Tai, para pengembara malam yang memasuki Desa Sunyi di masa depan akan menjadi praktisi luar biasa teratas, meskipun posisi teratas ini tidak akan bertahan lama. Zhang Yuanxing bertanya-tanya, jika ia bertemu musuh yang menguasai 3 benda dari Desa Bisu, ia mungkin akan lengah dan mengalami kekalahan telak. Jika orang yang memperoleh ketiga barang tersebut memusuhinya, atau bahkan musuh, maka dia membantu musuh tersebut. Dia tidak akan pernah lupa bahwa ada orang baik di pemerintahan, serta penjahat seperti Qi Yuan. Desa Sunyi adalah alam spiritual khusus untuk pengembara malam. Para kultivator aliansi 5 elemen tidak dapat masuk. Jika strateginya diberikan, dampaknya tidak akan langsung terlihat. Tetapi seiring waktu, selama bertahun-tahun, semakin banyak pengembara malam yang akan memasuki Desa Sunyi, dan semakin banyak tiruan dari ketiga benda tersebut akan terkumpul. Para kultivator luar biasa dari aliansi 5 elemen akan menjadi sangat inferior di hadapan Sekte Tai. Dengan pemikiran itu, Zhang Yuanxing sudah memiliki sebuah ide. Mustahil, dia menyegarkan halaman forum, dan sebuah postingan yang disematkan dan disorot dengan warna merah membawanya kembali ke kenyataan. Tagar kabar baik, kami baru saja menerima kabar dari cabang Songhai bahwa Yuan Shi Tianzun telah menyelesaikan misi Desa Sunyi. Tanda pagar, kemudian dia melihat jumlah tayangan dan balasan pada unggahan tersebut melonjak dengan kecepatan yang terlihat jelas. Saat ini, ada banyak sekali orang yang menunggu kabar di forum. Masa lalu penuh dengan kepahitan. Hahaha, aku tahu Yuan Shi Tianzun tidak akan menyerah semudah itu. Dia jenius yang telah menyelesaikan 2 level S. Jiang Yang, soal menaklukkan ruang bawah tanah, Yuan Shi Tianzun tidak pernah mengecewakan. Lihat saja penampilannya dalam pertempuran di ruang bawah tanah. Kau tahu orang ini tidak akan mudah mati di ruang bawah tanah. Tolong panggil aku Ratu. Ah, gelombang. Siri dan rokok. Sihir tanpa batas, omong-omong. Aku sangat penasaran seperti apa jenis penjara bawah tanah yang bisa membuat Raja Iblis menyesal karena hanya selamat berkat keberuntungan. Sayangnya, tidak ada panduan di dalam basis data. Nan Aiding, mungkin belum selesai ditulis. Mari kita tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, Ratu memposting komentar lain. Please call me Queen. Orang-orang dari Sekte Tai itu meminta panduan strategi di forum mereka. Tidak tahu malu. Tapi mereka sangat sombong. Hahaha, tertawa sambil berkacak pinggang. Putri, aku tidak akan memberikannya kepada mereka, dengan marah. Saya punya masalah. Saya tetap harus menyediakan panduan strategi. Bagaimanapun juga, mereka adalah sekutu. Tidak ada cara lain. Apapun yang dikatakan karyawan tingkat bawah, mereka tidak dapat memengaruhi keputusan atasan. Hal yang sama berlaku untuk pertanyaan-pertanyaan dari para burung hantu malam itu. Anjing tua, aku dengar dari asistenku bahwa Yuan Shi Tianzun telah muncul. Di toko, hewan peliharaan. Anjing tua berjongkok di atas meja. Mata kancing hitamnya menatap layar telepon. Ide penelepon menunjukkan matahari tua yang bingung. Bukankah ini wajar? Kata tetua anjing itu. Yuan Shi tidak akan dikalahkan di ruang bawah tanah tingkat A yang kecil. Hanya ruang bawah tanah tingkat S yang benar-benar dapat mengasah keterampilannya.
Nada bicaranya seperti orang tua yang memamerkan anak laki-lakinya yang masih SD karena mendapat nilai sempurna dalam ujian. Tetua Sun mencibir. Kau tidak mengatakan itu kemarin. Wajahmu yang seperti anjing itu pucat pasi karena ketakutan. Lebih baik kau bilang bulu anjingku memutih karena ketakutan. Itu akan lebih meyakinkan daripada wajahku yang memucat. Anjing tua sedang dalam suasana hati yang baik dan memaafkan sindiran iri hati matahari tua. Tetua Sun berkata dengan kesal. Aku tidak akan membuang-buang waktuku untukmu. Berikan aku panduan strateginya dan sebutkan harganya. Tetua Sun bertanggung jawab atas strategi ruang bawah tanah Sekte Tai. Itulah sebabnya Fu Qingyang langsung menemuinya sejak awal. Tunggu, Elder Dog menyadari bahwa dia belum memeriksa panduan langkah demi langkah. Namun ketika dia menyalakan komputernya dan mencari Apasia Village, hasilnya adalah tidak ditemukan hasil yang relevan. Yuanxi mungkin belum selesai menulis panduan strateginya. Aku akan meminta Qingyang untuk menanyakannya, kata Elder Dog. Pada pukul 2 siang, Zhang Yuanxing terbangun oleh suara lonceng yang berdering nyaring. Seharusnya aku mematikan ponselku, terganggu dari tidurku. Aku meraih ponselku dengan kesal. Siap untuk menutup telepon. Ketika tiba-tiba aku melihat ide penelepon, Fu Qingyang. Apa perintahmu, Centurion? Sikap Zhang Yuanxing berubah, dan nada bicaranya menjadi tulus dan penuh kesabaran. Tidak ada panduan strategi untuk ruang bawah tanah ini. Suara Fu Qingyang terdengar dalam dan jelas. Para petinggi tampaknya sangat menghargai strategi untuk desa sunyi, mungkin karena rasa ingin tahu. Lagi pula, ini adalah ruang bawah tanah yang bahkan Raja Iblis, pada tingkat Sein, menyesalkan. Kelangsungan hidupku sepenuhnya berkat keberuntungan, balas Zhang Yuanxing. Ada apa, jika orang lain berbicara kepadanya seperti itu, Fu Qingyang akan dengan dingin mengatakan kepadanya bahwa bukan seperti itu seharusnya seseorang berbicara kepada atasan. Namun, Yuanxi Tianzun memang berbeda. Fu Qingyang menjelaskannya secara sederhana. Pergilah ke tetua Gou di Sekte Tai dan mintalah panduan strategi darinya. Jadi, Elder Dog menghubungimu lagi. Zhang Yuanxing berpikir sejenak dan berkata, Centurion. Saya tidak yakin apakah saya harus mengirimkan panduan strategi untuk desa sunyi ke basis data. Secara pribadi, saya lebih suka panduan strategi tersembunyi yang tidak saya jual kepada Sekte Tai. Nada bicara Fu Qingyang berubah serius. Bagaimana bisa? Anda harus memahami bahwa Aliansi 5 Elemen dan Sekte Tai adalah organisasi resmi. Memang benar bahwa mereka bersaing dan memiliki konflik, tetapi dalam hal pendirian, mereka bersatu. Betapapun berharganya panduan strategi, itu tidak dapat menggoyahkan aliansi tersebut. Lagi pula, saya tidak percaya bahwa panduan menuju ruang bawah tanah transenden dapat menggoyahkan kebijakan organisasi tersebut. Aku tahu, kata Zhang Yuanxing. Setelah mendengar itu, Fu Qingyang tahu bahwa dia punya alasan, dan segera berkata, kalau begitu, datanglah ke sini dan ceritakan langsung padaku. Setelah menutup telepon, Zhang Yuanxing menguap, makan sampai kenyang, dan menyelesaikan penelusuran forum. Merasa mengantuk, dia pun tidur siang. Tidur di siang hari membantu Night Wanderer memulihkan diri, dan dengan peningkatan poin pengalaman, energi dan stamina juga meningkat. Meskipun dia hanya tidur selama 2 jam, kelelahan dari ruang bawah tanah telah sepenuhnya hilang. Zhang Yuanxing mengenakan sepatu larinya dan pergi ke ruang tamu. Di ruang tamu, kakek, mengenakan kacamata baca, duduk di depan komputer, dengan santai bermain kartu. Melihat Zhang Yuanxing keluar, lelaki tua itu mengambil termos berisi buah goji, membuka tutupnya, menyesapnya perlahan, dan mengamati cucunya dengan tatapan, tersenyum tapi diam. Nenek sedang duduk di samping memperhatikan kakek bermain kartu. Mendengar langkah kaki, dia menoleh dan berkata dengan nada lembut, sudah bangun, apakah kamu lapar? Aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke dapur dan mengeluarkan makanan yang telah dijaga tetap hangat. Zhang Yuanxing sebenarnya tidak lapar, tetapi neneknya jarang menyimpan makanan untuknya. Jadi dia merasakan gelombang emosi dan berkata, aku hampir lapar. Terima kasih nenek. Begitu selesai berbicara, ia melihat neneknya meletakkan semangkuk sup di depannya. Sup itu berwarna gelap tetapi jernih, dengan seekor merpati, beberapa buah goji, dan beberapa irisan ginseng mengambang di dalamnya. Zhang Yuanxing mendongak, ekspresinya kaku, dan mengirimkan 3 tanda. Nenek berkata dengan lega, meskipun kamu masih muda, kamu tetap perlu menjaga diri. Oh, dan ingat untuk membawa gadis itu pulang untuk makan malam. Aku dengar dari tetangga kemarin dia datang menemuimu lagi, dan mobil yang dia kendarai berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar kaya. Setelah nenek selesai berbicara, dia menepuk bahu cucunya dan kembali ke sisi kakek untuk menontonnya bermain kartu, dengan perasaan puas sepenuhnya. Kamu tidak pulang sepanjang malam, dan langsung tidur begitu sampai. Apa kamu pikir aku bekerja keras sepanjang malam? Jadi kamu membuatkan kusuk? Tidak, bukan seperti itu, nenek.
Tolong izinkan saya menjelaskan. Nenek harus membiarkan saya menjelaskan. Mata Zhang Yuanxing dipenuhi kesedihan, dan dalam hatinya ia memberi isyarat, mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Aku merasa reputasiku hancur. Ini sangat memalukan. Ini semua kesalahan Jiang Yuer. Mengapa dia harus berbohong tentang pacarnya? Haruskah aku membawa Guanya pulang? Atau haruskah aku meminta Bibi Xiao Yuan datang? Meskipun Bibi Xiao Yuan tidak terlihat seusianya, dia memiliki sikap dewasa dan aura yang tidak kalah dari ibuku. Sebenarnya tidak pantas membawanya pulang. Kalau tidak nenek akan berpikir aku ditampung oleh wanita kaya, dan dia akan semakin tidak puas dengan masyarakat. Tenggelam dalam pikirannya, Zhang Yuanxing naik taksi dan segera tiba di Fujiawan. Setelah menggesekkan dua kartu berbeda untuk membuka pintu akses, mereka memasuki villa besar itu dan, dipandu oleh seorang gadis berkostum kelinci, tiba di ruang belajar. Di ujung karpet merah yang panjang, Fu Qingyang berdiri di dekat jendela besar dari lantai hingga langit-langit, memegang segelas anggur merah, mengagumi hijaunya halaman. Di sofa tamu di sampingnya, Guanya, Ling Jun, dan Li Dong masing-masing menempati sebuah sofa, menyesap anggur berkualitas dan menikmati hidangan penutup serta makanan mewah. Ketiga orang ini hanya ada di sana untuk menyaksikan drama yang terjadi, seperti teman-teman yang dengan santai berkata satu sama lain, "Ayo kita berkumpul dan bersenang-senang malam ini." Mereka berkendara ke Fujiawan dengan sangat cepat. Tentu saja, Guanya dan Li Dong juga sangat khawatir tentang kondisi mental Yuanxi, karena ruang bawah tanah itu terlalu berbahaya dan menakutkan, dan ada pengembara malam dengan pikiran yang menyimpang setiap tahunnya. Kalian semua, bermewah-mewah dan berfoya-foya sepanjang hari. Zhang Yuanxing berjalan menuju kerumunan di atas karpet merah yang lembut. Ia pun duduk di sebelah Guanya dan menghirup aroma parfum mahal yang terpancar dari wanita cantik berdarah campuran itu. Fu Qingyang, sambil memegang gelas anggurnya, berbalik dan berkata, "Apa yang istimewa dari Instance, Desa Bisu?" Seketika itu juga, Guanya, Ling Jun dan Li Dong menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka penasaran tentang apa yang begitu istimewa dari Desa Bisu sehingga hampir menyebabkan Raja Iblis tersandung. Dan bahkan lebih penasaran mengapa Yuanxi berpikir bahwa panduan ruang bawah tanah untuk Desa Bisu tidak boleh dijual kepada Sekte Tai. Zhang Yuanxing berpikir sejenak dan berkata, "Aku mengalami masalah yang sama seperti Raja Iblis di ruang bawah tanah dan hampir mati di dalamnya. Aku berani mengatakan bahwa tingkat kesulitan Desa Sunyi telah melampaui peringkat S, dan sama dengan terowongan Seling." Apakah ini sama dengan terowongan Seling? Terowongan Seling adalah alam roh tingkat serangga, artinya ini adalah ruang bawah tanah yang tidak dapat diselesaikan secara normal. Selama lebih dari 30 tahun, hanya Yuanxi Tianzun yang berhasil menjadi orang pertama yang membunuh musuh dalam kasus ini. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak benar, meskipun kita tidak tahu apakah ada orang lain selain Raja Iblis yang telah membersihkan Desa Sunyi. Kemampuan Raja Iblis untuk membersihkannya tidak mungkin sama dengan terowongan Seling." Zhang Yuanxing mengangguk, "Jadi, Raja Iblis dan aku hampir mati di dalam." Guanya memotong sepotong kue, meletakkannya di depan Zhang Yuanxing, dan berkata, "Tingkat kesulitan Dungeon level A seharusnya tidak seperti ini. Berhenti membuatku penasaran dan beritahu aku apa yang sedang terjadi." Menghadapi tatapan orang banyak, Zhang Yuanxing berkata, "Tanpa pemandu, cukup ikuti petunjuk di dalam Dungeon, dan Anda akan berada di alam spiritual tingkat serangga. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada pemain luar biasa yang dapat menyelesaikan Desa Sunyi, karena bos terakhir Dungeon ini kemungkinan besar adalah seorang santo berpangkat tinggi. Seorang santo berpangkat tinggi berarti setidaknya level 5. Atau bahkan level 6. Seorang santo berpangkat tinggi." Ling Jun menyingkirkan sikap malasnya. Ekspresi terkejut terlintas di mata Fu Qingyang. Ini sudah berada pada tingkat kesulitan yang cukup tinggi bagi mereka. Sulit dipercaya bahwa bos seperti itu akan muncul di alam spiritual solo pada tahap transenden. Zhang Yuanxing mengganti topik pembicaraan. Tapi jika ada panduan strategi, ruang bawah tanah Desa Sunyi sangat mudah. Seharusnya tidak jauh lebih sulit daripada peringkat B, meskipun saya belum pernah ke peringkat B. Sekarang mereka mengerti. Li Dong dan Guanya ragu-ragu, tetapi Ling Jun berkata dengan sungguh-sungguh, "Oleh karena itu, siapapun yang memasuki ruang bawah tanah ini ditakdirkan untuk mati, kecuali mereka seperti kau dan Raja Iblis, yang memiliki harapan untuk melewatinya. Karena itu, strategi menjadi sangat penting. Maksudmu, kau berpikir bahwa panduan strategi sepenting ini seharusnya tidak dijual kepada Sekte Tai?" Ekspresi Ling Jun serius dan muram. Jelas sekali dia agak marah. Pada akhirnya, Ling Jun tetaplah putra mahkota Sekte Tai, putra kandung pemimpin sekte tersebut, meskipun pemimpin sekte ini memiliki cukup banyak putra. Jika Yuanxi ingin mengajukan tuntutan yang berlebihan dan mengambil kesempatan untuk menipu Sekte Tai, Ling Jun sama sekali tidak akan marah. Sebaliknya, dia akan dengan senang hati membantunya menipu mereka. Lagi pula,
Sekte Tai memiliki banyak uang. Siapa lagi yang akan dia tipu jika bukan para bajingan kaya ini? Panduan untuk membersihkan alam roh kematian pasti memang sangat berharga. Namun, fakta bahwa Yuanxi menolak menjual dokumen ke alam roh tempat pengembara malam pasti akan mati. Dan motif tersembunyi di baliknya tidak dapat diterima oleh Ling Jun, yang juga sangat marah. Fu Qingyang meliriknya, lalu menatap Zhang Yuanxing dan berkata, jadi begitu, tetapi jika hanya itu masalahnya, tidak apa-apa menjual panduan ini ke Sekte Tai. Kita tidak akan rugi. Di luar dugaan, Zhang Yuanxing masih menggelengkan kepalanya. Centurion, setelah Anda melihat ketiga hal ini, pertimbangkan apakah Anda ingin menarik kembali apa yang telah Anda katakan. Di bawah tatapan cemberut keempat orang itu, dia mengeluarkan serangkaian barang dari inventarisnya, sebuah boneka perempuan tembus pandang berwarna hitam pekat, sebuah cermin perunggu berwarna abu-abu kecoklatan berdebu dengan motif burung phoenix, dan sebuah kotak perona pipi perak. Zhang Yuanxing berkata, selama kamu mengikuti strategi untuk menyelesaikan Dungeon, kamu pasti akan mendapatkan 3 item. Dengan sedikit rasa ingin tahu, Fu Qingyang berjalan ke meja kopi, meletakkan gelas anggurnya, dan menggenggam boneka Gyokyin. Beberapa detik kemudian, informasi barang itu muncul. Ekspresi Fu Qingyang membeku, dan dia mendongak dengan terkejut ke arah Zhang Yuanxing, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia meletakkan boneka Gyokyin dan mengambil cermin perunggu Luan Feng. Kali ini, ekspresi Fu Qingyang tiba-tiba berubah serius. Dia dengan cepat meletakkan cermin perunggu dan meraih kotak perona pipi, hampir dengan tidak sabar. Beberapa detik kemudian, Fu Qingyang, setelah membaca informasi pada kotak perona pipi itu, terdiam lama. Sepanjang proses ini, Guan Yalingjun dan Li Dongs menyaksikan perubahan ekspresi yang berwarna-warni dari tuan muda yang dingin itu. Mereka menatap ketiga benda di atas meja kopi itu dengan rasa ingin tahu yang intens, hampir panik. Setelah sekian lama, Fu Qingyang memijat pangkal hidungnya dan berkata, saya tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini, saya perlu memberitahu para tetua. Bahkan cabang Songhai mungkin tidak dapat mengambil keputusan, kita perlu memberitahu kantor pusat. Ling Jun menyelidiki, bolehkah saya melihatnya? Fu Qingyang mengangguk, baik. Ketiganya serentak mengulurkan tangan dan masing-masing meraih sebuah properti, lalu membaca informasi barang tersebut. Kemudian, ketiganya membelalakkan mata hampir bersamaan. Mereka bertukar barang dengan ekspresi aneh, dengan cepat membaca informasi dari ketiga barang tersebut. Ling Jun tercengang. Ini tampaknya benar. Kita tidak bisa menjualnya kepada Sekte Tai. Pernyataannya mencerminkan pemikirannya dari perspektif aliansi 5 elemen. Menurut Yuanxi, selama Anda mengikuti strateginya, Anda dapat menyelesaikan desa sunyi tanpa menerima kerusakan apapun, dan menyelesaikan ruang bawah tanah pasti akan memberi Anda hadiah berupa replika 3 item. Risiko rendah. Keuntungan tinggi. Alam spiritual eksklusif pengembara malam tidak dapat diakses oleh para pengembara aliansi 5 elemen. Mulai sekarang, hanya Sekte Tai yang dapat memperolehnya. Apa artinya ini? Beberapa tahun kemudian, gudang-gudang di Taimen mungkin akan dipenuhi dengan sejumlah besar produk palsu. 10 tahun kemudian, para pengembara malam dari Sekte Tai mungkin masing-masing memiliki replikanya. Ketiga benda ini luar biasa. Mereka yang memilikinya bahkan mampu menandingi Saint level 4. Apa artinya ini? Bagi aliansi 5 elemen, ini berarti menyerahkan hulu ledak nuklir kepada sekutu mereka sementara mereka sendiri tidak menerima satupun. Kekuatan Sekte Tai tingkat bawah dan menengah akan berkembang pesat. Di masa depan, manakah dari para praktisi luar biasa aliansi 5 elemen yang mampu menandingi pengembara malam dari Sekte Tai? Panduan ini terlalu istimewa, bahkan lebih istimewa daripada panduan Dungeon peringkat S. Tidak, ini bukan sekadar panduan lagi. Ini melibatkan perebutan kekuasaan antara dua organisasi resmi. Ling Jun sekarang mengerti mengapa Yuanxi menolak menjual Sekte Tai. Fu Qingyang tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah ke meja di ujung karpet merah, mengangkat telepon rumah, dan menghubungi nomor Elder Dog. Panggilan terhubung dengan cepat, dan suara Elder Dog terdengar tenang dan lembut. Apakah Yuanxi sudah mengirimkan panduan penyelesaian Dungeon? Fu Qingyang berkata dengan suara berat. Tetua, Anda harus datang langsung ke Fujiawan untuk mengambil keputusan mengenai strategi tersebut. Saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. PS, saya menghabiskan seminggu untuk menulis bagian tentang ruang bawah tanah. Dan setelah terbiasa dengan ritme tersebut, agak sulit untuk menyesuaikan diri kembali. Selain itu, saya juga harus memikirkan plot dunia nyata, yang menyita banyak energi saya. Jadi bab ini lebih pendek. Apakah Anda perlu saya datang secara langsung? Tetua anjing itu tampaknya tidak mendengar dengan jelas dan bertanya lagi. Dia tidak berpikir bahwa panduan Dungeon untuk level luar biasa itu sepadan dengan waktunya, bahkan yang level S sekalipun. Fu Qingyang menjawab dengan sungguh-sungguh, ya,
Setelah mendengar itu, Elder Dog bergumam, dengan penuh wibawa lalu menutup telepon. Pikirannya tetap tidak berubah, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Fu Qingyang, Elder Dog memutuskan untuk pergi ke sana. Fu Qingyang meletakkan mikrofon dan kembali ke sofa tamu. Pada saat ini, Li Dong sedang mengelus boneka hantu, mengulangi dengan terkejut. Ya ampun, ini barang yang berdasarkan aturan. Seperti yang diharapkan, hanya ruang bawah tanah peringkat A atau lebih tinggi yang menjatuhkan item berbasis aturan. Ini adalah kali kedua saya secara pribadi menemukan item berbasis aturan. Setelah melihat Fu Qingyang kembali, Li Dong mengangkat tangannya ke bibir, batuk, dan kembali tenang. Mata Fu Qingyang yang gelap dan berkilauan seperti permata menoleh ke arah Zhang Yuanxing. Mari kita bicarakan tentang bahaya di dalam penjara bawah tanah. Saat berbicara, matanya melirik ketiga properti tersebut. Zhang Yuanxing menunjuk ke arah mereka dan berkata, ini adalah krisis terbesar di ruang bawah tanah. Yah, kecuali bos besar. Guan yang memandang boneka giok yang diukir dengan sangat indah itu, ini yang paling berbahaya. Bukan. Lagi pula, ini adalah barang yang berbasis aturan. Tanpa diduga, Zhang Yuanxing menggelengkan kepalanya. Tidak, itu yang paling tidak berbahaya. Karena selama aturannya dilanggar, krisis dapat diselesaikan. Adapun dua lainnya, dia teringat rasa takut yang dirasakannya saat menghadapi sosok kertas itu, dan wajahnya langsung pucat pasi. Tampaknya Yuanxi trauma dengan kejadian ini. Ketiga pengintai itu mengamati ekspresinya, melihat ketakutan yang masih terselingering di mata Yuanxi Tianzun dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan jelas tentang bahaya desa sunyi. Item berbasis aturan sebenarnya adalah yang paling sederhana. Dua item lainnya berada di luar kemampuan para pelancong luar biasa atau tidak memiliki solusi. Ling Jun mengambil sepotong tipis ham siap saji, dan bertanya sambil makan. Makhluk seperti apa yang menjadi pemimpin tertinggi desa bisu itu? Dia adalah seorang putri dari dinasti Ming, kata Zhang Yuanxing. Mata Ling Jun berbinar. Apakah ini cantik? Mata Zhang Yuanxing berbinar. Sangat cantik. Dan, Guan yang menyela dengan senyum yang dipaksakan. Lalu apa? Selain itu, aku menduga dia dimanfaatkan oleh Raja Iblis. Raja Iblis itu benar-benar tidak manusiawi. Zhang Yuanxing hampir saja membocorkan identitasnya sebagai penerus Raja Iblis, dan dengan cepat mengubah ucapannya. Selain itu, dia memiliki sepasang mata yang mirip dengan Guan Ya, cerah dan berbinar, seperti permata paling mempesona di dunia. Dia menatap mata Guan Ya saat mengucapkan bagian terakhir kalimatnya. Ling Jun mengangguk puas, kata-kata dan perbuatannya telah membuahkan hasil. Fu Qingyang berdeham tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Guan Ya senang, tetapi saudara iparnya marah. Tepat saat itu, pintu kayu ganda berwarna coklat itu mengeluarkan suara ketukan. Fu Qingyang menoleh dan berkata, silakan masuk. Gadis kelinci itu mendorong pintu hingga terbuka, berdiri di ambang pintu, menundukkan pandangannya pada sudut 45 derajat, dan membungkuk sebagai isyarat, silakan. Boneka beruang berambut keriting berjalan dengan mantap menyusuri karpet merah menuju ruang belajar. Semua orang di ruang resepsi berdiri dan dengan hormat berkata, anjing tua. Elder Dog mengangguk sedikit. Matanya yang hitam seperti kancing mengamati seluruh ruangan. Ketika melihat tiga benda di atas meja kopi, dia berhenti sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Yuanxi Tianzun dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah bilang pada mereka sejak lama bahwa apa yang tidak bisa dipecahkan oleh Raja Iblis mungkin adalah masalah yang bisa kalian selesaikan dengan mudah. Guan Ya dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi yang seolah berkata, kau tidak mengatakan itu, tapi aku tidak berani membantahnya. Zhang Yuanxing membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih atas penghargaan Anda yang tinggi, tetua. Terima kasih atas bimbingan Anda. Dasar bodoh. Ling Jun diam-diam memalingkan wajahnya. Sesepuh anjing itu sangat puas dan berkata sambil tersenyum. Kau mendapatkan tiga barang ini di ruang bawah tanah. Hadiahnya cukup besar. Jangan buang waktu. Katakan padaku, apa yang begitu aneh tentang ruang bawah tanah ini sehingga membuatku datang ke sini? Dia belum selesai berbicara ketika dia menyadari generasi muda yang hadir semuanya menatap properti tersebut. Lihat sendiri, anjing yang lebih tua itu mengangkat cakarnya dan memberi isyarat dengan lembut. Dan ketiga properti itu terbang ke atas dengan sendirinya, tersusun rapi di depannya. Tetua anjing itu meletakkan cakarnya di kepala boneka Yin Yu. Dan kemudian semua orang dengan jelas melihat wajah anjing Teddy menunjukkan kekaguman layaknya manusia. Kemudian, tetua anjing itu dengan cepat menggerakkan cakarnya ke kotak perona pipi perak. Matanya dipenuhi sedikit antisipasi. Beberapa detik kemudian, setelah membaca informasi di kotak perona pipi, tetua anjing itu menarik napas dalam-dalam dan mengangkat cakarnya untuk menekan cermin perunggu. Setelah meninjau informasi tentang ketiga barang tersebut, Elder Dog mengangkat mata gelapnya dan menatap Zhang Yuanxing. Dasar bocah nakal, kau selalu saja membuat masalah setiap kali memasuki ruang bawah tanah.
Nada yang disampaikan mengandung kepuasan dan penghargaan, sekaligus keluhan yang tak berdaya. Zhang Yuanxing, yang berdiri di dekatnya, menambahkan pada saat yang tepat, jika Anda memiliki panduan strategi, Anda hampir bisa melewati desa sunyi tanpa mengalami kerusakan apapun. Tetua anjing itu perlahan menghembuskan napas. Masalah ini harus dilaporkan ke markas besar. Di dalam toko hewan peliharaan, dua kucing saling memukul dengan riang di rak kucing. Tubuh mereka bergoyang-goyang dengan tidak stabil di rak yang tinggi. Namun mereka selalu berhasil menjaga keseimbangan yang rapuh, seperti akrobat yang sangat terampil. Di bawah rak kucing, seekor buldog kecil tertidur lelap sambil mendengkur keras. Tiba-tiba, seekor husky hitam putih berlari keluar dari kejauhan, menabrak tempat bermain kucing dan menyebabkan kekacauan saat kucing dan anjing menggonggong dan melolong. Agak jauh di dekat mangkuk anjing, seekor border collie duduk tenang mengamati semuanya. Seolah-olah sedang mengamati sekelompok anak-anak berkebutuhan khusus. Pada saat itu, Teddy, yang duduk di samping meja, berkata dengan suara berat. Diam kalian semua, toko hewan peliharaan yang tadinya ramai itu seketika menjadi sunyi. Kucing dan anjing berbaring tenang di lantai, tak berani mengeluarkan suara, termasuk anjing husky. Setelah toko hewan peliharaan itu menjadi tenang, Elder Dog membuka kontak teleponnya dan menghubungi nomor Confus Old Sun. Bip-bip gelombang, telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya diangkat, dan suara tetua Sun terdengar melalui pengeras suara. Apakah Anda sudah menentukan harga? Elder Dog berkata, Old Sun, ada masalah dengan strategi penaklukan desa bisu. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan perlu melapor ke markas besar. Ada keheningan beberapa detik di ujung telepon, lalu Penatua Sun dengan ragu-ragu bertanya. Apa yang istimewa dari instance alam roh di desa sunyi? Elder Dog kemudian memberitahu Elder Sun tentang hadiah untuk menyelesaikan level tersebut, serta tingkat kesulitan bagi mereka yang menggunakan panduan dan yang tidak. Ia belum selesai berbicara ketika mendengar napas agak cepat dari ujung telepon. Beijing, rumah tradisional dengan halaman dalam. Tetua Sun, yang duduk tegak di kursi goyangnya di bawah pohon akasia, telah menyelesaikan panggilannya tetapi masih dalam posisi mendengarkan telepon. Tetua Sun menatap kosong ke sudut halaman, tetapi matanya bukannya tidak fokus, sebaliknya, matanya bersinar terang. Setelah mempertahankan posisi ini selama sekitar 10 detik, Tetua Sun melemparkan teleponnya kepada asistennya yang berusia parubaya dan berkata, segera panggil semua tetua atas nama saya untuk rapat di Gunung Wuliang. Bagaimana sebaiknya kita berbicara dengan para tetua? Tanya asisten parubaya itu. Sampaikan kepada mereka bahwa strategi untuk menaklukkan desa bisu mungkin merupakan peluang terbesar sejak berdirinya Sekte Tai. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke langit. Di ruang konferensi yang luas, pencahayaan lembut menerangi meja konferensi yang masih baru, dan tirai ditutup, menghalangi pemandangan keluar. Ruang pertemuan itu didekorasi dengan gaya yang sangat mewah, saking mewahnya sampai terlihat seperti contoh yang dibuat dengan sangat teliti. Mulai dari perabotan hingga peralatannya, semuanya memancarkan kemewahan dan kualitas kelas atas, namun juga bersih dan rapi, seolah-olah belum pernah digunakan setelah ditata. Bip-bip gelombang, di langit-langit, 10 alat pendeteksi logam, yang memancarkan kesan teknologi tinggi, memancarkan cahaya kuning secara bersamaan. Segera setelah itu, berkas cahaya memancar ke bawah dan terkondensasi menjadi sosok-sosok yang bermartabat dan tenang, pria muda yang tampan, wanita cantik, pria tua yang berpengalaman, dan pria parubaya yang gagah. Ada juga makhluk bukan manusia, seperti boneka beruang berambut keriting. Orang yang duduk di kursi utama adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Penampilannya biasa saja dan tidak mencolok, tetapi ia memiliki aura keagungan yang tak terlukiskan, seperti seorang raja yang tenang dan lembut. Dia tidak tinggi atau berotot, tetapi dia sangat baik dan jujur. Hanya dengan duduk di sana, dia memancarkan aura keagungan yang mengesankan, seperti melihat sebuah gunung. Orang-orang di meja konferensi memandang pria parubaya itu dan berkata serempak. Lebih tua, Tetua Agung Aliansi 5 Elemen, Di Hong. Dia adalah putra dari pemimpin Aliansi Pengadilan Pusat, dan Di Hong adalah ide alam roh yang diberikan secara pribadi kepadanya oleh pemimpin tersebut. Seorang overlord level 9, salah satu makhluk terkuat di bawah 5 pemimpin Aliansi 5 Elemen. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Penatua Di Hong, dengan 2 penatua dari masing-masing 5 organisasi utama, sehingga totalnya ada 10 penatua. Di dalam Aliansi 5 Elemen, tingkat pertemuan ini dikenal sebagai Pertemuan 10 Penatua. Ini adalah pertemuan tingkat tertinggi dan paling bergengsi di bawah pertemuan pemimpin aliansi, hanya pemimpin aliansi yang dapat mengumpulkan semua tetua aliansi 5 elemen. Dewan 10 tetua tidak mengadakan pertemuan secara sembarangan. Jika mengadakan pertemuan, itu pasti untuk sesuatu yang penting. Masalah penting ini tidak selalu mendesak atau buruk,
tetapi tentu saja merupakan masalah pelik yang melibatkan kontroversi dan perlu dibahas. Saat para tetua merenungkan tujuan pertemuan hari ini, mereka mendengar tetua pertama, Di Hong, berbicara. Yuan Shi Tianzun dari cabang Songhai baru saja kembali dari alam roh, membawa panduan ke Desa Sunyi, sebuah ruang bawah tanah eksklusif untuk pengembara malam. Pertemuan ini mengharuskan semua orang untuk berdiskusi dan mencapai kesimpulan. Dia terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, haruskah kita menjual panduan strategi ini kepada Sekte Tai? Yang Mulia Surgawi Primordial dari cabang Songhai. Mendengar ini, para tetua saling bertukar pandangan dalam diam. Semuanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sebagian dari mereka mengenal Yuan Shi Tianzun melalui kompetisi arena, sementara yang lain hanya pernah mendengar namanya. Namun terlepas dari alasannya, sulit untuk memahami bagaimana seorang pengembara malam yang luar biasa dapat membuat Tetua Agung mengadakan sidang Dewan 10 Tetua. Salah satu pertemuan tingkat tertinggi dari Aliansi 5 Elemen. Apakah alasan Tetua Agung mengadakan pertemuan itu hanya untuk menjual panduan strategi supranatural? Di Hong memandang boneka beruang berambut keriting itu dan berkata dengan lembut. Anjing tua, tolong jelaskan. Para tetua mengalihkan pandangan mereka ke satu-satunya makhluk bukan manusia yang hadir. Tetua anjing itu tetap dalam posisi jongkok dan berkata dengan tenang. Seperti yang mungkin kalian ketahui, rumor di forum kemarin menyebutkan bahwa tempat yang dimasuki Yuan Shi Tianzun disebut Desa Bisu, yang cukup aneh. Kita sudah tahu semua omong kosong ini. Mari langsung saja ke intinya. Desak seorang pria bertubuh kekar berambut merah dengan tidak sabar. Si anjing tua pura-pura tidak mendengar dan melanjutkan dengan langkahnya sendiri. Menurut Yuan Shi Tianzun, ini adalah ruang bawah tanah tingkat serangga yang telah melampaui ranah luar biasa. Para pengembara malam biasa pasti akan mati jika memasukinya. Tetapi jika ada panduan strategi, ruang bawah tanah ini akan menjadi sangat mudah. Tapi hanya itu saja, pasti ada alasan yang lebih penting dari itu, kan? Kata salah satu tetua pasukan harimau putih sambil tersenyum. Tetua anjing itu mengangguk. Kuncinya terletak pada hadiah di ruang bawah tanah. Selama kamu menyelesaikan tugas langkah demi langkah, kamu bisa mendapatkan 3 item. 1 item berdasarkan aturan, 2 item berkualitas Saint kelas Night Wanderer, item berkualitas Saint. Meskipun merupakan replika, setiap properti dapat digunakan hingga 3 kali. Begitu kata-kata itu terucap, ruang konferensi yang tadinya tenang langsung dipenuhi suara. Para tetua, yang beberapa saat sebelumnya tampak tenang dan bermartabat, kini mulai menyampaikan pendapat mereka satu persatu. Kita tidak bisa menjual, itu akan mengancam posisi kita. Tidak banyak yang bisa memasuki alam spiritual tingkat A, tetapi jika kita memperpanjang jangka waktunya, pada akhirnya seseorang akan masuk. Dalam beberapa tahun atau belasan tahun, Sekte Tai akan mengumpulkan sejumlah peniru. Jika kita menjualnya kepada mereka, para pengembara malam di alam transenden akan memiliki keunggulan luar biasa melawan profesi jahat dengan level yang sama. Ini mungkin merupakan kesempatan untuk mengubah situasi saat ini. Dalam 10 tahun ke depan, kekuatan organisasi jahat akan menyusut secara signifikan. Setuju, praktisi akar rumput adalah kelompok terbesar dan landasan dari semua organisasi. Membunuh profesi jahat di alam transenden sama saja dengan memutus fondasi mereka. Namun dengan melakukan itu, Sekte Tai akan mengambil kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan pasti akan bersaing dengan kita untuk mendapatkan kekuasaan. Organisasi sipil dan keluarga spiritual akan condong ke arah mereka, dan bahkan pemerintah akan lebih cenderung mendukung Sekte Tai. Saya rasa ini layak dijual, tetapi kita perlu mencari tahu bagaimana cara menjualnya. Pukul 10.30 malam, Sun Miao Miao, yang baru saja selesai mandi, duduk di depan komputer, rambut hitam panjangnya terbungkus handuk kering, mengenakan piyama bergambar kartun, dan menjelajahi forum resmi Sekte Tai dengan alis berkerut. Dari kemarin hingga hari ini, dia yang gemar berselancar di internet, menyaksikan diskusi di antara para pengembara malam sekte tersebut tentang insiden Yuan Shi Tianzun. Mulai dari diam-diam merasa senang hingga bersikeras bahwa dia benar-benar beruntung, dan ruang bawah tanah itu tidak terlalu sulit. Saya juga menyaksikan dan berpartisipasi dalam perdebatan dan hinaan di forum antara anggota Aliansi 5 Elemen dan Sekte Tai. Sungguh, mereka masih saling menghina. Semua orang sangat bermusuhan. Perang kata-kata antara kedua pihak telah berlangsung selama sehari karena komentar sarkastik yang dilontarkan oleh Night Wanderers di screenshot dan dikirim ke Five Elements Alliance. Pagi ini, Yuan Shi Tianzun kembali dengan kekuatan dahsyat, mengejutkan semua orang. Para anggota Aliansi 5 Elemen meraung dan menyerbu forum serta grup obrolan Sekte Tai, melancarkan perang kata-kata yang sengit. Para troll dari Aliansi 5 Elemen mengejek pengembara malam dari Sekte Tai sepuas hati mereka, berulang kali mengatakan, sungguh menyakitkan melihatmu ditampar di wajah. Karena tidak mampu membantah hal ini, para pengembara malam merancang pendekatan baru, dengan mengejek,
bukankah kau hanya bekerja untuk sekte Tai kami? Dan, hanya sedikit uang yang dibutuhkan untuk membuatmu dengan patuh menyerahkan panduan strategimu. Sun Miao Miao menghela napas. Sejujurnya, orang-orang ini biasanya sangat sopan dan berperilaku baik, tetapi di dunia maya mereka seperti orang gila tanpa hukum, benar-benar lepas kendali. Sambil berpikir demikian, Sun Miao Miao masuk ke akun alternatifnya dengan ide, Sun Wukong, dan mulai membalas dengan cepat. Dasar idiot dari aliansi 5 elemen. Akulah ibu dari Yuan Shi Tianzun. Yuan Shi Tianzun lebih kuat dari Raja Iblis. Omong kosong, aku tinggal di Bengbu. Kenapa kau tidak bilang Yuan Shi Tianzun adalah penguasa alam roh? Aku benar-benar ingin mengikat Ki. Sun Miao Miao tidak sengaja menargetkan Yuan Shi Tianzun. Dia hanya suka berdebat. Sebenarnya, dia adalah seorang putri kecil yang patuh, imut, manis, dan lembut, dan semua orang memperhatikan setiap kata dan tindakannya. Hanya secara online dia bisa bergerak bebas, menyerang dari kedua sisi, mengalahkan musuh-musuhnya dari jauh dengan bunyi ketukan keyboardnya. Sun Miao Miao merasa tidak nyaman jika dia tidak mengkritik orang lain selama sehari. Kebetulan saya berada di sana selama perang kata-kata antara kedua belah pihak, dan dengan tontonan yang begitu megah di hadapan saya, bagaimana mungkin saya melewatkannya? Rasanya enak sekali. Sun Miao Miao menghentikan gerakan tangannya yang cepat di keyboard, menyegarkan antarmuka dengan mouse sambil mengambil cangkirnya untuk minum air. Seolah-olah dia baru saja memuntahkan banyak air liur. Tiba-tiba, dia menyegarkan halaman dan melihat unggahan baru dengan judul, "Tagar baru saja melihat ini di forum Five Elements Alliance. Benar atau salah?" Tanda pagar. Apa? Sun Miao Miao mengklik unggahan itu karena penasaran. Postingan ini diposting ulang dari aliansi 5 elemen. Postingan asli berjudul, "Tagar sumber terpercaya. Kepemimpinan tertinggi mengadakan pertemuan 10 tetua untuk membahas apakah akan menjual panduan strategi untuk desa sunyi kepada sekte Tai." Tanda pagar. Aliansi 5 elemen mengadakan pertemuan 10 tetua untuk membahas apakah akan menjual panduan strategi ruang bawah tanah untuk tahap transenden atau tidak. Sun Miao Miao hampir tertawa terbahak-bahak. Bahkan berbohong pun membutuhkan logika. Dia hendak pergi ke aliansi 5 elemen untuk mengejek mereka ketika tiba-tiba dia melihat komentar di bawah ini. Ling Jun, hah, benar, kau tidak mengerti. Instansi desa sunyi sangat penting bagi sekte Tai. Zhao Cheng Huang, Ling Jun, aku mengerti. Pantas saja Tuan Tua pergi ke Gunung Wuliang untuk rapat dan belum kembali. Apa yang spesial dari instansi desa sunyi itu? Ling Jun, siapapun yang mendapatkan panduan ini dan memasuki ruang bawah tanah akan dengan mudah mengalahkanmu setelahnya, tanpa berlebihan. Dan tidak ada batasan jumlah musuh yang dapat mereka kalahkan. Penyihir Maoshan, jumlah tak terbatas. Aku tidak percaya, Ling Jun. Ling Jun, bocah nakal. Percaya atau tidak, berhenti bicara omong kosong. Kita sudah memohon agar mereka menjualnya kepada kita sekarang, tetapi aliansi 5 elemen mungkin tidak mau. Ah, seandainya Tetua Sun tidak menyetujui permintaan Fu Qingyang, panduan strategi ini akan menjadi milik sekte Tai kita. Ekspresi Sun Miao Miao langsung membeku, tiba-tiba kehilangan kesenangan menjadi seorang troll. Unggahan ini menimbulkan sensasi besar di forum Taiyimen. Mereka tidak mempercayai unggahan aliansi 5 elemen, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mempercayai perkataan Ling Jun dan Zhao Cheng Huang. Meninggalkan desa bisu dan bisa dengan mudah mengalahkan Zhao Cheng Huang. Apa kau bercanda? Itu berarti semua orang bisa menjadi makhluk tingkat atas di tahap transenden. Jadi aliansi 5 elemen mengadakan Dewan 10 Tetua. Dalam sekejap, semua pengembara malam merasakan gelombang kegembiraan. Mereka menyadari bahwa desa bisu benar-benar unik. Saya benar-benar harus mendapatkan buku panduan ke desa sunyi. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa sekarang adalah waktu bagi sekte Tai untuk memperhatikan perasaan aliansi 5 elemen. Mereka mengamati ekspresi wajah Yuan Shi Tianzun. Pada malam yang sama, di kamar tidur, Zhang Yuanxing duduk di kursi ergonomis seharga 3.000 yuan, berbicara dengan penuh semangat. Baru-baru ini, si maniak seks bejat yang dikenal sebagai Raja Iblis telah memperkosa dan membunuh 3 gadis remaja dan 6 wanita muda cantik. Menghadapi penjahat berkekuatan super yang kejam ini, para petugas keamanan tidak mampu mengatasi situasi tersebut dan menyerahkannya kepada tim pasukan khusus berkekuatan super kami. Aku memimpin timku untuk menyergap Raja Iblis sepanjang malam. Akhirnya, ketika dia hendak menyerang seorang gadis bar bernama Zurong, aku menyerang dengan tegas dan bertarung hebat dengan Raja Iblis, akhirnya membawa penjahat keji ini ke pengadilan. Bibiku duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan dengan linglung. Setelah keponakannya selesai berbicara, mata sang bibi berbinar kagum, dan dia berkata, "Wow, itu luar biasa, Yuanzi. Mulai sekarang kau akan menjadi pahlawan besarku." Zhang Yuanxing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melindungi yang lemah adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang seperti kita. Di organisasi kita,
ada seorang tokoh besar dengan nama Sandi Yuanshi Tianzun yang mengatakan bahwa dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Mereka yang memiliki kekuatan super harus selalu ingat untuk menganggapnya sebagai kewajiban mereka untuk membantu yang lemah dan menghukum yang kuat, dan untuk menganggapnya sebagai keyakinan mereka untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Bibiku menghela napas. Perasaannya patut dipuji. Begini ceritanya. Tadi malam, bibi saya mendapati keponakannya hilang, dan hanya ponselnya yang tertinggal di kamar. Sang bibi yang cerdas langsung menduga bahwa keponakannya telah menerima perintah dari organisasi tersebut untuk menjalankan misi. Jadi dia merahasiakannya dan menggunakan pacar fiktif untuk menenangkan orang tuanya. Begitu saya pulang kerja hari ini, bibi saya diam-diam menyelesaikan makan malamnya dan langsung bergegas ke tempat tidur keponakan saya. Dia bercerita panjang lebar tentang semua yang telah terjadi, lalu bertanya kepadanya apakah dia benar-benar memiliki misi tadi malam. Dan begitulah kejadian barusan berlangsung. Tante saya bertanya dengan penuh minat, apakah Raja Iblis itu sudah mati? Tentu, bagaimana dengan gadis bar bernama Zurong? Apakah kau berhasil menyelamatkannya? Ah, dia selamat, tapi dia mengalami guncangan mental yang hebat. Kemudian, seorang pria gila mengupas kulit wajahnya. Ya Tuhan, itu menakutkan. Siapa nama orang gila itu? Tanggal 12 Juni, kompetisi arena alam suci berakhir sesuai jadwal. Tidak ada kejutan atau kuda hitam. Seperti yang diharapkan semua orang, Fu Qingyang memenangkan kejuaraan, mengalahkan Jiang Ju, Yin Ji, dan Raja Hantu Fengdu. Seharusnya ini menjadi acara yang sangat dinantikan, tetapi kontroversi seputar panduan ruang bawah tanah, Silent Village, mengalihkan sebagian besar perhatian dan diskusi. Forum Sekte Tai dan Aliansi 5 Elemen penuh dengan diskusi tentang ruang bawah tanah Desa Sunyi. Saya hanya sesekali melihat beberapa postingan yang mengucapkan selamat kepada Fu Qingyang atas kemenangannya dalam kejuaraan tersebut. Mengenai pertanyaan tentang cara menyelesaikan ruang bawah tanah, Desa Tanpa Suara, anggota Aliansi 5 Elemen, bertindak seperti tiran kecil. Membual bahwa mereka lebih memilih membuangnya ke air daripada memberikannya kepada Sekte Tai, dan berulang kali pergi ke forum Sekte Tai untuk mengejek dan mencemooh mereka. Para anggota Sekte Tai tiba-tiba kehilangan harga diri dan keberanian untuk membantah, dan hanya bisa bergumam dalam hati karena malu, tetua Sun itu bodoh. Belajar di Villa Fujiawan, Fu Qingyang duduk dengan angkuh di sofa kulit coklat, sebatang cerutu terselip di antara jari-jarinya. Di atas meja kopi di depannya terdapat kue-kue, makanan penutup, buah-buahan, irisan ham, dan 2 botol whisky. Para tetua telah berdebat selama 2 hari, dan akhirnya ada hasilnya. Fu Qingyang melirik gelas anggur yang kosong dan memberi isyarat kepada anak buah kepercayaannya untuk menuangkan anggur lagi. Jual atau tidak, Zhang Yuanxing langsung mengerti dan mengisi cangkir sang perwira. Dia tahu bahwa para tetua telah mengadakan pertemuan berdebat selama beberapa hari terakhir, dan dikatakan bahwa di puncak perdebatan, para tetua geng api merah menyatakan bahwa mereka akan bertarung 1 lawan 1 secara offline. Lawannya adalah semua orang yang hadir. Singkatnya, para tetua mengadakan pertemuan selama 2 hari penuh karena strateginya. Menjual, harganya berapa? Fu Qingyang berkata, ada 2 syarat. Pertama, kedua belah pihak harus menandatangani kontrak yang menetapkan bahwa setiap anggota Sekte Tai yang menyelesaikan Desa Sunyi harus membagi item yang diperoleh secara merata dengan Aliansi 5 Elemen. Kedua, Sekte Tai harus memberi kami semua item kelas A dan kelas S dari ruang bawah tanah level 4 yang ada di basis data mereka. Syarat kedua, yang secara khusus disebutkan oleh Zhang Yuanxing atas nama saya, adalah apakah Sekte Tai telah menyetujuinya. Panduan Dongyeon untuk alam suci, baik level A maupun level S, semuanya sangat berharga. Fu Qingyang mengangkat gelas anggurnya, menyesapnya dengan anggun, dan terkekeh pelan. Tentu saja mereka tidak mau, tetapi markas besar sangat teguh pada pendiriannya, dan Sekte Tai tidak punya pilihan. Dia meletakkan gelas anggurnya dan berkata, dalam 3 hari, instans pembunuhan akan dibuka. Mayat Yinmu telah binasa di alam roh. Paling lambat besok, aku akan memburu mayat iblis penyihir level 3 untukmu. Jika ada hal lain yang perlu Anda persiapkan, Anda dapat mengurusnya sendiri sesegera mungkin. Zhang Yuanxing merasa penuh harap sekaligus gugup, dan mengangguk dengan penuh semangat. Peristiwa pembunuhan itu adalah kesempatannya untuk naik ke tingkat Sein. Setelah mencapai tingkat Sein, dia dapat mulai menyelidiki hilangnya saudara Bing. Fu Qingyang meletakkan gelas anggurnya dan melanjutkan. Malam ini, Aliansi 5 Elemen dan Sekte Tai akan mengadakan pertemuan daring. Semua anggota yang berencana untuk berpartisipasi dalam instans pembunuhan akan berpartisipasi, dan Anda juga akan berpartisipasi. Pertemuan mobilisasi, tanya Zhang Yuanxing. Fu Qingyang mengangguk. Pada waktu seperti ini setiap tahun, organisasi jahat mengumpulkan anggotanya untuk membahas rencana memburu para pelaku profesi yang taat hukum. Dalam pertemuan tersebut, para orang suci akan berbagi pengalaman mereka di ruang bawah tanah pembunuhan,
sehingga Anda dapat memahami kebiasaan dan metode organisasi jahat tersebut. Kota Jinsan, pinggiran kota. Kedua skuter listrik itu melaju berdampingan dan akhirnya berhenti di sebuah perusahaan logistik di lokasi terpencil. Mengenakan seragam pengantar makanan, Kou Beiyue, sambil menopang tubuhnya dengan satu kaki, melirik perusahaan logistik yang menyewa pabrik terbengkalai sebagai kantornya dan berkata dengan iri. Saya tahu bidang logistik sangat menguntungkan. Anda benar-benar mampu. Temannya, seorang pemuda berwajah polos, berkata dengan acuh tak acuh. Dana tersebut semuanya dialokasikan oleh organisasi, dan saya adalah manajernya. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tempat berkumpulnya perkumpulan psionik dan distrik kota Jinsan, serta pasar gelap yang dijalankan oleh perkumpulan psionik. Jika Anda ingin mengumpulkan informasi, membeli atau menjual barang atau material, datang saja ke sini. Meskipun saat ini belum banyak orang yang mau berdagang di sini, saya yakin akan semakin banyak di masa mendatang. Orang ini tak lain adalah bawahan Raja Gu, dengan ide Lingjing, roti darah manusia. Kou Beiyue diam-diam merasa senang. Alasan dia terlibat dengan roti berlumuran darah itu adalah untuk membuka saluran yang stabil guna membantu Xiao Yuan mengumpulkan informasi serta mengirim dan menerima misi. Tapi bukankah tempat ini terlalu mencolok? Kukira tempat pertemuan organisasi jahatmu semuanya di rumah bordil dan kasino. Pria yang memakan roti berlumuran darah itu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu terlalu banyak menonton film? Kita sudah seperti tikus di jalanan. Dan jika kita menjalankan rumah bordil dan kasino, apakah kita takut penjaga keamanan tidak akan bisa menemukan kita? Secara umum, tempat yang paling cocok bagi kami adalah bar, hotel, dan tempat-tempat dengan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi seperti perusahaan logistik, di mana kami tidak akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, organisasi jahat adalah istilah resmi untuk kami. Jangan terus menggunakan kata jahat dalam pikiran Anda, atau Anda akan dipukuli jika bertemu dengan perusahaan lain. Oh, pantas saja Xiao Yuan ingin membeli hotel saat itu. Kou Beiyue tiba-tiba menyadari, dan bertanya, lagi, apakah ada informasi intelijen terbaru? Pria dengan darah di wajahnya meliriknya, merangkul bahu Kou Beiyue, dan menghela napas. Beiyue, sebaiknya kau siapkan uangnya dulu sebelum menanyakan hal semacam ini. Tapi aku tahu kau tidak punya uang. Karena kita memiliki minat yang sama, aku akan memberimu dua informasi secara cuma-cuma. Kabar pertama adalah Yuan Shi Tianzun telah kembali hidup-hidup dari penjara bawah tanah. Astaga, orang itu benar-benar kuat. Kita semua mengira dia akan binasa kali ini. Seperti pepatah lama, orang baik tidak hidup lama, tetapi orang jahat hidup selama 1000 tahun. Rasanya aneh mendengar itu dari seseorang dengan profesi sejahat dirimu. Kou Beiyue menahan keinginan untuk membalas dan bertanya. Dan berita kedua, kabar kedua adalah saya mendengar bahwa pertemuan puncak semua organisasi besar tahun ini dijadwalkan akan diadakan di Provinsi Jiangnan. Yuan Shi Tianzun dan Fu Qingyang adalah dua tokoh kunci dalam pertemuan ini. Dalam pembantaian pertengahan tahun ini, salah satu dari mereka harus mati. Ini adalah target sulit yang ditetapkan oleh para petinggi. Fu Qingyang dan Yuan Shi Tianzun harus mati. Kou Beiyue terkejut dan mendesak untuk memberikan jawaban. Apa rencana kalian, wahai para sahabat jahat? Bagaimana kalian berniat memburu Yuan Shi Tianzun? Melihat Kou Beiyue yang tampan dan bermata tajam seperti anjing pemburu serigala, pria dengan sanggul berlumuran darah itu terdiam. Kou Beiyue merasakan merinding, menyadari bahwa kekhawatirannya yang berlebihan terhadap masalah tersebut telah membangkitkan kecurigaan pihak lain. Pada saat itu, dia menyadari bahwa tatapan mata pria berbalut roti berlumuran darah itu berubah dari serius menjadi iba, dan dia menghela napas. Beiyue, seperti yang baru saja kukatakan, pertemuan puncak tahun ini diadakan di Provinsi Jiangnan, dan diskusi tentang bagaimana memburu profesi yang taat hukum bahkan belum dimulai. Oh iya, ini belum dimulai. Kou Beiyue tiba-tiba menyadari hal itu. Wajahnya sedikit memerah. Dia dengan canggung mengganti topik pembicaraan. Bagaimana cara kami berpartisipasi dalam pertemuan puncak itu? Bisakah kami pergi dan ikut bersenang-senang? Kou Beiyue ingin menggunakan roti kukus berlumuran darah itu sebagai petunjuk untuk mencoba menyusup ke pihak musuh dan mendapatkan informasi intelijen untuk Yuan Shi Tianzun. Ia kini telah berdamai dengan orang tuanya, dan keluarganya telah kembali ke kota Jinsan. Kompensasi sebesar 300.000 yuan akan memungkinkan ayahnya yang sakit untuk pulih selama 1,5 tahun tanpa harus khawatir tentang mencari nafkah. Beberapa hari terakhir ini, satu-satunya hal yang dilakukan orang tua saya adalah mengambil buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Biro Keamanan Publik, membawa sekotak susu, dan mengunjungi kerabat di mana-mana. Meskipun pembunuh yang membunuh putri mereka belum tertangkap, mampu membersihkan nama mereka dan membebaskan putra mereka dari tuduhan adalah seperti kelahiran kembali bagi orang biasa seperti mereka. Oleh karena itu, Kou Beiyue sangat berterima kasih kepada Yuan Shi Tianzun, dan jika diberi kesempatan,
dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk membalas kebaikan ini. Setelah berpikir beberapa detik, mata pria dengan sanggul berlumuran darah itu sedikit berkedip, lalu dia tersenyum. Bergabung dalam keseruan tidak diperbolehkan, tetapi Anda dapat berpartisipasi. Selama Anda berpartisipasi dalam instance pembunuhan pertengahan tahun, Anda dapat menghadiri pertemuan puncak. Tentu saja, karena Anda adalah kultivator nakal, Anda memerlukan rekomendasi dari masyarakat psionik kami. Jika Anda ingin berpartisipasi, saya bisa mengaturnya untuk Anda. Kou Beiyue diam-diam merasa senang dan berkata, baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Tapi, Mantou, apakah kamu tidak akan ikut berpartisipasi? Human Bloodbone menggelengkan kepalanya berulang kali. Levelku belum cukup tinggi. Aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Dungeon pembunuhan. Mendengar itu, Kou Beiyue tampak terkejut dan berkata, levelmu belum cukup tinggi, mustahil. Kau jelas tidak lebih lemah dariku. Mendengar itu, pria yang membuat roti berlumuran darah tersebut memandanginya seolah-olah dia orang bodoh. Saya berada di level 4. Setelah hening sejenak, ponsel mereka berdering dengan suara notifikasi elektronik. Anda memiliki pesanan untuk X. Kou Beiyue dan roti berlumuran darah itu langsung memasuki mode pertempuran, bergegas keluar dari perusahaan logistik dan menuju skuter listrik mereka. Baiklah, langsung saja ke intinya. Aku mendapat ulasan buruk dari seorang pengguna hari ini. Sialan, keluh roti yang berlumuran darah itu. Oh, ulasan buruk memang sangat sulit ditanggung. Itu merusak suasana hati baikmu sepanjang hari. Tapi memberikan ulasan buruk lebih baik daripada membuatmu berlari naik turun tangga. Ada begitu banyak orang jahat di masyarakat saat ini. Mereka memesan makanan bawa pulang seharga beberapa dolar dan mengira mereka adalah permaisuri janda ciksi. Singkirkan saja orang-orang seperti ini. Aku akan menindak pelanggan yang memberi ulasan buruk malam ini. Ayo, kawan, teruslah mengantarkan makanan dan ciptakan masa depan yang cerah. Karena harus mengikuti rapat daring yang akan berlangsung lama, Zhang Yuanxing khawatir bibinya mungkin datang untuk bermain game atau kakek neneknya mungkin menguping rapat tersebut. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di Villa Fuqing yang seharian. Setelah makan siang, Zhang Yuanxing meminta kamar single dan tidur siang selama 2 jam. Kemudian, merasa segar kembali, saya bangun dan seorang gadis berkostum kelinci mengantarkan satu set lengkap pakaian yang belum dibuka, termasuk pakaian kasual, celana olahraga, sepatu lari, kaos kaki, dan sekotak pakaian dalam yang tampak sangat mahal. Kamu bisa mandi, sebentar lagi waktu minum teh sore. Gadis kelinci yang tinggi itu tersenyum, memancarkan pesona yang dewasa dan memikat, lalu berkata dengan lembut. Pak Yuanxi juga bisa membuat menu, dan dapur akan menyiapkannya untuk Anda. Gaya masakan Cina atau Barat sama-sama cocok. Gaya hidup Fuqing yang sangat mewah. Bagaimana dengan abalon premium berusia 20 tahun? Misalnya, Zhang Yuanxing tertawa. Aku tidak peduli soal makanan, tapi aku hanya minum cola dingin. Setelah mandi dan berganti pakaian mahal, Zhang Yuanxing duduk di mejanya. Seperti biasa membuka catatan tempel dan menuliskan persiapan yang perlu dia lakukan sebelum memasuki ruang pembunuhan. Pertama, kumpulkan material dan murnikan mayat Yin. Kedua, ajukan permohonan kepada aliansi 5 elemen untuk pengenceran esensi kehidupan. Dan hubungi master istana dari istana pembunuhan untuk melihat apakah memungkinkan untuk membeli sebotol esensi kehidupan konsentrat lainnya. Ketiga, kumpulkan bahan-bahan persembahan untuk keadaan yang tak terduga. Penciptaan mayat Yin adalah suatu keharusan dan tidak memerlukan penjelasan. Hal yang sama berlaku untuk esensi kehidupan. Zhang Yuanxing banyak belajar dari pengalamannya di desa sunyi. Esensi kehidupan yang diencerkan dapat menyembuhkan luka serius, sedangkan esensi kehidupan yang tidak diencerkan dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Untuk profesi seperti pengembara malam, yang memungkinkan roh meninggalkan tubuh, sebotol sari kehidupan dapat menghidupkan kembali orang mati. Dungeon pembunuhan skala besar adalah yang paling berbahaya dan memiliki jumlah peserta terbanyak. Pasti akan ada banyak krisis, dan semakin banyak kartu yang Anda siapkan, semakin besar perlindungan Anda. Ketiga, kumpulkan bahan-bahan untuk persembahan. Zhang Yuanxing berencana menyimpan ini sebagai rencana cadangan. Alasan mengapa ini bukan kartu truf melainkan rencana cadangan adalah karena bahan-bahannya terlalu mahal. Di antara bahan-bahan persembahan, terdapat bahan inti, sebuah benda yang mengandung kekuatan Dewa Matahari. Tidak disebutkan secara spesifik apa itu, asalkan mengandung kekuatan Dewa Matahari. Zhang Yuanxing awalnya sangat gembira, karena kebetulan dia memiliki sebuah benda yang mengandung kekuatan Dewa Matahari, alu penakluk iblis. Kemudian, tepat ketika dia dengan antusias mencari materi lain di basis data resmi, dia tiba-tiba merasa sangat buruk. 12 material yang disebutkan dalam daftar material, termasuk Gyokyin, cairan mayat Yin berkualitas suci, batu darah, dan kristal jiwa,
Semuanya merupakan material yang relatif langka dan berharga di alam spiritual eksklusif pengembara malam. Nilai totalnya mencapai 20 juta. Satu bukti saja tidak cukup untuk membuatnya bangkrut. Jadi saya mengurungkan niat untuk mencobanya. Namun ia tidak berniat menyerah. Karena semakin mahal bahan-bahannya, semakin baik efek dari pengorbanan tersebut. Jadi ia membuat rencana, meminjam uang dari cabang Songhai dan membeli bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan satu kali pengorbanan melalui jalur cabang tersebut. Jika Anda menggunakan pengorbanan dalam serangan pembunuhan, maka semua persiapan ini akan bermanfaat. Jika bahan-bahan kurban ini tidak dibutuhkan, bahan-bahan tersebut dapat dikembalikan ke cabang Songhai setelah meninggalkan instansi, dan hutang akan dihapus. Skenario terburuk adalah Anda melakukan pengorbanan, tetapi kemudian mati dalam proses pembunuhan. Dalam hal ini, Anda tidak perlu membayar kembali hutang. Begitu orang tersebut meninggal, hutang tersebut lunas. Lagi pula, kamu tidak akan rugi. Zhang Yuanxing duduk di mejanya, merenung lama, dan menuliskan poin keempat. Gunakan jimat giok teleportasi sekali saja. Dia berencana memasuki instance pertama, lalu mencoba menggunakan jimat teleportasi di dalam instance tersebut untuk memasuki instance kedua. Jika rencana ini berhasil, maka ketika dia menghadapi krisis hidup dan mati yang tak teratasi dan mustahil dalam situasi pembunuhan, dia dapat menggunakan jimat giok untuk berteleportasi keluar dari situasi pembunuhan tersebut. Zhang Yuanxing mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Little Green Tea. Hei gadis, bisakah kau membuatkan janji temu dengan kepala istana untukku? Jam 2 pagi, di tempat yang sama seperti biasanya. Xie Lingqi, oh cemberut. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu, dan gadis kelinci itu membuka pintu dan mendorong troli makanan ke dalam ruangan. Sambil memperhatikan para gadis kelinci yang cantik dan berlekuk tubuh sibuk menyajikan hidangan dan menuangkan minuman, Zhang Yuanxing sekali lagi menyesali bahwa sementara Fu Qingyang menjalani kehidupan yang mewah, ia sama sekali tidak memiliki rasa kesopanan. Ling Jun telah memberitahunya secara pribadi bahwa Fu Qingyang memiliki banyak kekurangan. Dia suka bersikap keren dan pamer, dan dia memiliki semua tingkah laku seorang tuan muda dari keluarga terkemuka. Dia jauh dari kata rendah hati, namun kelemahan terbesarnya adalah dia tidak tertarik pada wanita. Zhang Yuanxing mengangguk setuju, sambil berkata, ya, dengan begitu banyak gadis kelinci cantik di rumah. Jika itu aku pasti akan minum-minum dan bersenang-senang setiap hari. Ling Jun berkata dengan tatapan meremehkan, sekarang kau bisa minum dan bersenang-senang. Dengan ketenaran dan status Yuanxi Tianzun, kau bisa menemukan 100 gadis kelinci. Kau hanyalah seorang mahasiswa dengan pikiran mesum tapi tanpa nyali. Zhang Yuanxing sangat marah karena Ling Jun benar-benar pandai menilai orang. Gedung internasional, di kantor asisten Ani, dengan rambut pirangnya yang berkilau, duduk di depan komputernya, mengetik email. Dia menuliskan secara rinci informasi yang telah dikumpulkannya setelah tiba di Tiongkok dalam sebuah email, termasuk hasil negosiasi Tuan Bill dengan ketua misterius itu, detail spesifik tentang kematian Raja Iblis, kepemilikan cawan suci yang jatuh, dan hasil turnamen arena resmi. N adalah anggota Asosiasi Dewi Kecantikan dan Kementerian Luar Negeri. Setiap anggota Kementerian Luar Negeri adalah wanita yang sangat cantik. Siapapun dari mereka dapat menarik banyak pengagum pria. Tugas mereka adalah menjaga hubungan dengan pasukan sekutu dan memenangkan hati anggota pasukan yang tidak dikenal, di antara hal-hal lainnya. Menggunakan kecantikan adalah taktik umum yang mereka gunakan, tetapi sebagian besar waktu, anggota Kementerian Luar Negeri menjaga hubungan yang jauh dengan target mereka. Rayuan tingkat tinggi adalah tentang melihat sesuatu tetapi tidak mampu memilikinya. Hanya jika diperlukan, mereka akan mengundang target ke Wushan, dan kemudian menggunakan tempat ini untuk mengendalikan target dan mencapai tujuan mereka. Saya percaya bahwa bakat Yuanxi Tianzun tidak kalah dengan Raja Iblis, dan prestasinya di masa depan sangat tinggi. Asosiasi telah kehilangan Raja Iblis sebagai pion dan harus menggantinya tepat waktu. Saya bersedia untuk memenangkan hati Yuanxi Tianzun atas nama asosiasi dan berharap asosiasi dapat mengirim seseorang untuk mengambil alih pekerjaan saya dan mengatur asisten lain untuk Tuan Bill. Untuk target seperti Yuanxi Tianzun, sangat penting untuk pergi ke Wushan bersama-sama untuk mencapai efek pengendalian. Setelah menulis email tersebut, Ani memeriksanya beberapa kali sebelum mengklik kirim. 12 menit kemudian, dia menerima balasan dari Menteri Luar Negeri. Kami belum mengumpulkan informasi apapun tentang penguasa surgawi primordial. Kebangkitannya terlalu cepat, seperti komet. Pencapaiannya di tahap transenden sebanding dengan tokoh besar manapun di masa mudanya, termasuk Raja Iblis. Pemimpin guild masih marah karena kematian Raja Iblis. Dia tahu tentang keberadaan yang mulia surgawi primordial dan pasti akan sangat tertarik. Aku akan melapor padanya tepat waktu. Ani, kau telah melakukan pekerjaan yang bagus, tetapi jangan terburu-buru. Instance pembunuhan akan segera dibuka.
Kurasa waktu yang tepat adalah menunggu dia naik ke level Sein. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati potensinya. Anda tahu, daftar target pembunuhan adalah ukuran potensi seorang Sein baru. Setelah membeli properti berupa kuncir rambut, Annie dengan percaya diri menutup emailnya dan menuju ke kantor Pak Bill. Bill, Menteri telah menyetujui permohonan saya. Setelah kasus pembunuhan ini selesai, dia akan menugaskan asisten baru untukmu. Anne mendorong pintu kaca kantor hingga terbuka dan berkata sambil tersenyum. Tuan Bill, duduk di sofa empuk di ruang santai. Sebatang cerutu di antara jari-jarinya, tersenyum dan berkata, kau bisa menjadi asistenku sekaligus melayani Yuan Shi Tianzun. Aku tidak keberatan. Ekspresi Anne tampak serius. Tolong jangan mempertanyakan etika profesional saya. Tuan Bill mengangkat bahu. Annie dan Bill memiliki hubungan atasan bawahan yang tepat, yaitu hubungan asisten bos. Bill adalah klien dari Asosiasi Dewi Kecantikan, dan tugasnya adalah menjaga hubungan baik dengannya dan melakukan berbagai hal untuknya. Mempertahankan aliansi jarang membutuhkan penggunaan kecantikan, karena kedua pihak memiliki kepentingan yang sama. Tentu saja, baik asosiasi kecantikan maupun persekutuan pedagang tidak secara eksplisit melarang hubungan antara kedua pihak. Namun, mengingat sifat profesi yang melibatkan cinta dan hasrat, begitu isi layanan berubah dari menangani perselingkuhan menjadi menangani hasrat fisik, hubungan antara kedua orang tersebut akan berubah. Anne akan menjadi atasan, dan Bill akan menjadi bawahan. Tuan Bill adalah seorang pengusaha yang cerdas dan tidak akan melakukan kesalahan mendasar seperti itu. Baiklah kalau begitu, sebelum Anda pergi, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Tuan Bill, dengan sikap seorang pria parubaya yang dewasa, meletakkan cerutunya dan tersenyum. Tugas apa yang diberikan Asosiasi Dewi kepadamu? Mengenai Raja Iblis, kurasa tidak perlu menyelidiki orang mati yang kembali ke alam roh. Anne berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius. Misi rahasia yang diberikan asosiasi kepadaku adalah untuk menemukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Raja Iblis, seperti penerus Raja Iblis, selir Raja Iblis, dan keluarga Raja Iblis. Kurasa ini bukan rahasia yang perlu dirahasiakan. Tuan Bill bertanya, mengapa kau mencari hal-hal yang berkaitan dengan Raja Iblis? Anne menghela napas. Dalam keadaan bingung, pemimpin guild memberikan sesuatu yang sangat penting kepada Raja Iblis. Selama Raja Iblis masih hidup, pemimpin guild dapat mengendalikannya. Tetapi setelah Raja Iblis mati, benda itu menghilang tanpa jejak. Pemimpin perkumpulan meminta seseorang untuk meramalkan masa depan, dan mengetahui bahwa makhluk itu tidak kembali ke alam roh. Kurasa aku tidak akan pernah tahu apa itu. Bill tertawa. Anne tersenyum menawan. Itulah rahasianya. Bill mengangguk, lalu berkata, saya benar-benar ingin percaya bahwa seseorang yang sepintar ketua Anda juga bisa mengalami saat-saat kebodohan. Ekspresi Anne tiba-tiba berubah aneh. Satu-satunya saat presiden kebingungan adalah ketika dia sedang di tempat tidur. Kudengar Raja Iblis adalah orang langka yang bisa membuat presiden memohon ampun. Tiba-tiba Tuan Bill menjadi marah dan berkata dengan geram, aku tidak percaya ada manusia yang bisa melakukan hal seperti itu. Raja Iblis pasti menggunakan alat. Pasti itu alat. Setelah menikmati teh sore yang lezat, Zhang Yuanxing mengunci pintu, menutup tirai, dan mengeluarkan jimat giok teleportasi. Patah. Dia meremas jimat giok itu dengan dua jari dan menghancurkannya. Detik berikutnya, jimat giok itu berubah menjadi layar cahaya, mengeras di hadapannya. Silakan pilih tujuan Anda. Jika bepergian ke dunia nyata, silakan visualisasikan pemandangan tujuan Anda. Jika bepergian ke alam roh, silakan sebutkan nama dan nomor alam roh tersebut. Zhang Yuanxing berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah. Taman Hiburan Jinsui, nomor 6203. Begitu dia selesai berbicara, pemandangan di depan mata Zhang Yuanxing mulai beriak seperti air, pertanda bahwa dia memasuki alam spiritual, tetapi dia tidak mendengar suara pemberitahuan alam spiritual apapun. Jimat giok teleportasi memungkinkan para penjelajah alam roh memasuki alam roh tanpa menerima misi. Mungkinkah ini dianggap sebagai cara untuk melewati alam roh? Zhang Yuanxing memperhatikan riak di depannya yang tadinya intens berubah menjadi tenang, dan langit-langit putih digantikan oleh langit malam yang gelap. Di bawah langit malam yang sehitam beludru, sebuah taman hiburan yang berkilauan dengan cahaya bak mimpi, beroperasi hari demi hari. Musik yang riang, dentingan lonceng, dan deru suara roller coaster berpadu menciptakan pemandangan yang hidup dan indah. Zhang Yuanxing menunggu beberapa detik, tetapi tidak menerima pemberitahuan apapun dari alam spiritual, jadi dia membuat tebakan dalam pikirannya. Sepertinya jimat teleportasi itu memang berhasil melewati alam roh. Dengan menggunakannya untuk kembali ke instance alam roh, saya berada dalam keadaan tanpa misi. Saat ini, jika ada pengembara alam roh di taman hiburan Jinsui, aku ini apa? Apakah aku serangga? Atau bos penjara bawah tanah? Atau bukan apa-apa? Nanti ketika aku naik level,
Aku bisa kembali ke penjara bawah tanah untuk pamer dan menakut-nakuti para pengembara level rendah. Sambil memikirkan hal ini dengan selera humor yang jahat, dia mengeluarkan kotak giok teleportasi dan jimat giok teleportasi kedua. Dia hendak menghancurkannya dan pergi ke kuil Dewa Gunung ketika tiba-tiba dia berhenti. Setelah menggunakan jimat giok teleportasi, dia menemukan bahwa benda itu hanya untuk teleportasi satu arah. Jika aku pergi ke kuil Dewa Gunung lalu kembali ke dunia nyata, aku akan menghabiskan ketiga jimat giok itu. Lalu apa gunanya eksperimen ini? Zhang Yuanxing berdiri terpaku di tempatnya, ekspresinya kosong. Mungkin karena kebiasaan berpikir, ia secara naluriah percaya bahwa setelah memasuki alam spiritual, ia akan kembali ke realitas secara alami, seperti yang selalu terjadi sebelumnya. Namun ketika ia menyadari bahwa dirinya berada dalam keadaan tanpa misi saat memasuki alam roh, ia segera menyadari ada masalah. Selain itu, karena saya belum pernah menggunakan jimat teleportasi sebelumnya, saya tidak familiar dengan benda tersebut dan pertimbangan saya tidak terlalu matang. Beberapa detik kemudian, dia menyeringai dan berkata, "Lupakan saja. Kita sudah di sini. Ayo kita temui pengantin hantu dan cari tahu beberapa informasi tentang lelaki tua itu." Kekuatannya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan bantuan alat peraga, mengalahkan pengantin hantu menjadi sangat mudah. Zhang Yuanxing berjalan maju, mengikuti rute dalam ingatannya, melewati satu fasilitas taman hiburan demi satu. Tak lama kemudian, sekelompok bangunan yang tertidur dalam kegelapan muncul di depan. Jalan di sini adalah jalan berbatu bergaya retro, dan di kedua sisinya terdapat bangunan-bangunan retro dengan dinding putih dan genteng biru, sesuai gaya Jiangnan. Gerbang halaman ditutupi dengan kertas putih, dan lentera putih tergantung dari atap, menciptakan suasana yang tenang dan mencekam. Dibandingkan dengan desa yang sunyi, energi yin di sini tampak sangat tipis dan lembut. Zhang Yuanxing melanjutkan berjalan selama beberapa menit lagi dan berhenti di luar sebuah halaman besar. Atap halaman dihiasi dengan lampion merah besar, dan pintu-pintu ditutupi dengan kertas merah meriah, menunjukkan bahwa keluarga tersebut sedang mengadakan pesta pernikahan. Ketuk-ketuk, Zhang Yuanxing menaiki tangga dan mengetuk gerbang halaman. Sesaat kemudian, gerbang halaman berderi terbuka, dan embusan udara dingin keluar dari celah tersebut. Melalui celah kecil itu, Zhang Yuanxing melihat sebuah lentera melayang keluar dari kegelapan pekat. Lentera itu berhenti di belakang pintu, lalu sebuah tangan berwarna biru kehijauan gelap dengan kuku hitam, memegang undangan pernikahan, menjulur keluar dari celah di pintu. Energi gelap melonjak di mata Zhang Yuanxing, auranya menjadi sangat mulia, dan dia berkata dengan tenang. Gulungan, tangan pucat berwarna biru gelap itu bergetar dan menarik diri tanpa suara. Lampion-lampion itu melayang pergi dengan cepat, seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Inilah yang mereka sebut, 30 tahun di sebelah timur sungai, 30 tahun di sebelah barat sungai. Jangan pernah meremehkan potensi seorang pemuda, pengantin hantu, aku kembali. Zhang Yuanxing mendorong gerbang halaman dan langsung masuk ke dalam. Setelah memasuki rumah tua itu, dia menarik kembali kemampuan melahap rohnya, melewati aula luar, dan pergi ke halaman belakang. Dia melihat sekeliling, malam sudah larut dan halaman itu sunyi. Lentera merah tergantung di koridor, memancarkan cahaya merah yang menyeramkan, tetapi pengantin hantu itu tidak terlihat di mana pun. Terakhir kali pengantin hantu itu muncul, itu karena dia telah mengumpulkan keempat hadiah pertunangan. Inilah cara untuk memanggilnya. Setelah tidak mendeteksi adanya energi yin yang kuat, Zhang Yuanxing memasuki ruangan yang diterangi lilin di halaman belakang dengan tujuan yang jelas. Perabotan di ruangan ini semuanya terbuat dari kayu dan bergaya retro, mirip dengan kamar tidur wanita di era Republik. Pandangan Zhang Yuanxing tertuju pada meja rias di dekat jendela. Cermin perunggu menghadap pintu, yang tertutup rapat, sementara pintu di belakang Zhang Yuanxing terbuka. Di meja rias, ada timbangan. Saat dia berjalan menuju meja rias, tepat saat dia mengambil timbangan, pintu di cermin perlahan terbuka, dan seorang wanita dengan kepala tertunduk muncul di cermin. Dia melangkah melewati ambang pintu, duduk di meja rias, lalu melepas kepalanya, meletakkannya di depan meja, dan diam-diam menyisir rambutnya. Adegan ini terlihat menakutkan dan mengerikan, dan sangat menakutkan bagi pendatang baru. Zhang Yuanxing sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang dan dia hampir berteriak. Tetapi kini kegelapan menyelimuti matanya dan dia mengangkat tangannya untuk melemparkan sebuah tas besar ke arahnya. Telapak tangan menembus cermin, seolah-olah menembus ilusi, menciptakan riak di permukaan air. Dek gelombang, dia menepis kepala hantu perempuan itu, dan kepala itu berguling jauh. Zhang Yuanxing kemudian menarik tubuh hantu perempuan itu dari sisi lain cermin, lalu memukul dan menendangnya. Rasanya pantas kau dapatkan karena telah menakutiku waktu itu. Pantas kau dapatkan karena telah menakutiku. Kepala hantu perempuan itu mengeluarkan suara isak tangis yang lembut, menyampaikan permohonannya untuk belas kasihan.
Bang, Zhang Yuanxing melangkah melewati ambang pintu, menutup pintu, dan menghela napas panjang, luar biasa. Zhang Yuanxing kemudian menemukan bejana besar berisi anggur obat, membuka tutup kayunya, dan bau amis tercium keluar. Bejana itu berisi cairan hitam muda, dan sesosok roh pendendam kecil yang terhubung oleh tali pusar berenang di dalam air. Mata hantunya, seperti mata anak burung, sesekali akan terangkat dan menatap tajam manusia yang membuka bejana itu. Seperti anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau, Zhang Yuanxing menggunakan mangkuk porselen yang ia temukan di ruangan itu untuk mengambil sesendok cairan, lalu menghembuskan napas energi yin ke dalam wadah tersebut. Energi yin jatuh ke dalam air dan berubah menjadi bola kecil yang bulat dan lucu dengan rambut bayi yang tipis. Anak pintar, pukul terus. Zhang Yuanxing menutup tutup bejana dan melangkah pergi. Dari bejana air besar di belakangnya terdengar tangisan pilu roh kecil yang penuh dendam. Selanjutnya, ia mengumpulkan selimut pernikahan dan jepit rambut emas satu persatu. Saat ia selesai mengumpulkan semua hadiah pertunangan, angin dingin tiba-tiba bertiup di halaman, dan rumput serta pepohonan bergoyang. Wah gelombang, sebuah jalan yang dilapisi karpet merah terbentang di malam yang berkabut, mengarah ke sebuah halaman kecil. Halaman dalam diterangi dengan terang oleh cahaya lilin, dan pintu serta jendela dihiasi dengan karakter, kebahagiaan. Zhang Yuanxing melangkah ke karpet merah dan memasuki halaman. Mendorong pintu hingga terbuka, ia melihat seorang wanita yang mengenakan pakaian pengantin duduk di samping tempat tidur besar dengan ukiran naga dan phoenix di kamar pengantin. Tangannya yang pucat dan halus terlipat dan diletakkan di perut bagian bawahnya. Ia duduk dengan tenang dan anggun. Wajahnya diselimuti asap hitam tebal, menutupi fitur wajahnya. Kali ini, dia benar-benar menungguku langsung di dalam ruangan. Bulu kuduk Zhang Yuanxing merinding, adrenalinnya melonjak, dan dia memasuki mode pertempuran. Bahkan sekarang, saat berhadapan dengan pengantin hantu itu, dia masih merasakan sedikit rasa dingin menjalar di punggungnya. Pengantin hantu itu sangat kuat, namun, berbeda dengan perasaan berada di tepi jurang saat pertama kali bertemu. Kali ini Zhang Yuanxing dapat langsung merasakan kekuatan dan melihat tingkat kekuasaannya. Aura pengantin hantu lebih kuat daripada aura kultivator alam transenden. Itulah sebabnya dia mampu dengan mudah membunuh Heng Xing Wuji saat itu. Namun, pemahaman Zhang Yuanxing sebelumnya salah. Dia belum mencapai alam suci. Lagi pula, perbedaan antara alam suci dan alam luar biasa bukan hanya satu atau dua tingkat, tetapi satu alam utuh, jurang yang dalam, jarak yang sangat jauh. Bagi para penjelajah alam roh, setelah mencapai puncak alam luar biasa, satu-satunya pilihan yang menanti mereka adalah maju ke alam suci, tidak ada pilihan lain. Namun, alat peraga dan benda-benda yin tidak memiliki konsep hierarki. Mereka dapat berada di antara yang luar biasa dan yang suci. Suamiku, apakah kau datang untuk menikahiku? Suara pengantin hantu itu dipenuhi kegembiraan. Suara roh-roh pendendam tidak terdengar oleh manusia dan mereka yang berprofesi lain. Hanya para dewa yang berkelana di malam hari yang dapat mendengarnya. Komunikasi semacam ini lebih mirip pertukaran di tingkat spiritual. Ia benar-benar mengingatku. Persepsinya tentangku tampak berbeda dari para penjelajah alam roh lainnya. Mengapa? Apakah hanya karena aku tampan? Zhang Yuanxing berpikir sejenak dan berkata, "Salam, Nyonya." Sebagai seseorang yang terampil dalam interaksi sosial, dia tentu tidak akan seperti orang-orang sok yang mengatakan hal-hal seperti, "Nona, jangan salah paham," atau, "Nona, tolong hargai diri sendiri." Dan dia juga tidak akan seperti pria heteroseksual stereotip yang tiba-tiba berkata, "Jangan panggil aku begitu." Kata-kata ini jelas menyentuh hati pengantin hantu itu. Ia bangkit dengan anggun dan berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu. Kultivasi suamiku telah berkembang pesat, dan dia sudah memiliki kualitas naga dan phoenix. Selamat. Jadi, kau pikir aku menjadi lebih kuat, makanya sikapmu menjadi begitu lembut. Kau tidak seperti ini sebelumnya." Zhang Yuanxing tidak membuang-buang kata dan langsung ke intinya. "Aku tahu bahwa seorang permaisuri yang berkuasa pernah datang ke sini dan memintamu untuk mencari seseorang. Benarkah itu?" Sambil berbicara, ia diam-diam memasukkan tangannya ke dalam saku. Jika pengantin hantu itu berbalik melawannya atau memanggil Dewi Tiga Gunung, ia akan segera berteleportasi dan kembali ke dunia nyata. Di luar dugaan, pengantin hantu itu sangat patuh, seperti seorang wanita kecil yang mengikuti suaminya di hari pernikahannya, dan menjawab, "Wanita itu sedang mencarimu, suamiku." Zhang Yuanxing terkejut, "Anda mengenali saya. Pada malam suamiku diserang, dia menggunakan peralatan milik permaisuri. Meskipun aku tidak bisa turun, aku bisa melihatnya dengan jelas melalui kerudung," jawab pengantin hantu itu. Pada malam penyerangan itu, Zhang Yuanxing awalnya terkejut, lalu ia teringat bahwa yang ia maksud adalah malam ketika ia bertemu dengan ketidakabadian hitam. Ya, karena kemunculan tiba-tiba orang misterius itu, dia tidak bisa kembali ke kenyataan. Tunggu,
Dia melihatku menggunakan alu penakluk iblis. Jadi apakah dia juga melihat kemunculan orang misterius itu? Semangat Zhang Yuanxing kembali pulih. Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa pada saat itu? Seperti munculnya seseorang yang misterius. Pengantin hantu itu berkata pelan. Ya, aku bahkan melihat wajahnya dengan jelas. Jika suamiku membutuhkannya, aku bisa meminta orang lain untuk melukisnya untuknya. Zhang Yuanxing sangat gembira. Terima kasih banyak, istriku. Kau benar-benar istri yang berbudi luhur dan cakap. Pengantin hantu itu sangat gembira mendengar hal ini. Ia mengangkat tangannya yang halus dan cantik, lalu melambaikannya dengan lembut. Di atas meja bundar yang dilapisi kain merah, muncul sebuah kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Kuas itu melayang secara otomatis, dicelupkan ke dalam tinta, dan dengan cepat membuat garis luar di atas kertas beras. Beberapa menit kemudian, gambar seorang pemuda pun terungkap. Zhang Yuanxing mengamati dengan saksama dan melihat bahwa pria itu memiliki fitur wajah biasa, senyum di bibirnya, dan tampak penuh energi, tetapi ada perasaan ketidakpastian yang tak terungkapkan di alisnya. Siapa orang ini? Asalkan mereka punya wajah, itu sudah cukup. Saat kita kembali ke kenyataan, itu akan sama seperti menggunakan pengenalan wajah di kantor polisi. Zhang Yuanxing mengambil kertas suan, meniup tintanya, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia yakin bahwa wajah ini jelas bukan tanpa arti, karena sebelum Black Impermanence mati, dia berteriak ketakutan, bagaimana mungkin itu kau? Bagaimana mungkin itu kau? Ini menunjukkan bahwa Hei Wuchang ketidakabadian hitam mengenal orang misterius itu, tetapi menganggap penampilan orang misterius itu sulit dipercaya. Karena ini bukan wajah tanpa arti, orang misterius itu pasti sering menggunakan wajah itu, dan mungkin wajah ini dapat ditemukan dalam sistem resmi atau departemen kepolisian. Istriku, aku punya pertanyaan lain, kata Zhang Yuanxing ragu-ragu, tanpa melupakan poin utamanya. Bagaimana sikap wanita itu terhadap saya? Sikap Dewi Gunung Sandau sangat penting, sangat-sangat penting. Jika lelaki tua itu menyimpan amarah dan niat membunuh terhadap semut yang mencuri senjata sihirnya, maka Zhang Yuanxing tidak akan pernah mengembalikan Yang Po. Pada saat yang sama, hal ini juga menghilangkan kemungkinan menggunakan alu penakluk iblis di dalam ruang bawah tanah. Jika itu hanya amarah, maka Zhang Yuanxing merasa dia masih punya kesempatan untuk berlutut dan menyanyikan, menaklukkan. Ini berarti masih ada ruang untuk bermanuver dalam hal ini. Jika Anda benar-benar putus asa di masa mendatang, Anda cukup mengembalikan perlengkapan ritual tersebut. Pengantin hantu itu berkata pelan, saya telah memohon untuk suami saya. Yang Mulia mengaku sebagai dewa yang adil yang diangkat oleh istana dan bukanlah orang yang haus darah. Selama suami saya mengembalikan alu penakluk setan dan dengan tulus mengakui kesalahannya, Yang Mulia dapat menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan nyawanya. Benarkah, kau tidak berbohong padaku, kan? Zhang Yuanxing merasakan kelegaan. Seolah beban berat telah terangkat dari hatinya, tetapi dia masih agak ragu untuk mempercayainya. Dia mengangguk dengan tenang dan berkata, aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahuku, istriku. Sudah larut malam, istriku. Sebaiknya kau istirahat lebih awal. Aku akan pergi sekarang. Mendengar itu, energi yin di sekitar pengantin hantu itu melonjak hebat, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa, suami, tunggu. Suaranya terdengar sedih, suamiku pergi begitu saja. Meninggalkanku di sini. Ah, pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Nyonya, kita adalah makhluk yang berbeda. Yang satu berasal dari alam kematian. Aku bukan pahlawan seperti Ning Kaichen, dan aku tidak mungkin menjadi ksatria hantu. Namun ia berkata, saya juga enggan meninggalkan istri saya, tetapi ambisi seorang pria yang baik terbentang ke segala arah. Bagaimana mungkin saya terkurung di tempat ini? Sungguh tidak ada cara lain. Pengantin hantu itu setuju sepenuhnya, dan berkata, suami saya memiliki ambisi yang tinggi, yang saya pahami, dan saya seharusnya tidak memaksanya untuk tetap tinggal. Zhang Yuanxing mengangguk sedikit, sambil berpikir dalam hati, kau cukup bijaksana. Tanpa diduga, pengantin hantu itu mengubah nada bicaranya. Suami, bisakah kau membawaku bersamamu saat kita pergi? Zhang Yuanxing tak kuasa menahan diri dan berseru, apa? Pengantin hantu itu berbisik, aku tahu bahwa suamiku dan Yang Mulia berasal dari keluarga yang sama, yang dapat menampung hantu. Jadi, Anda dapat membawaku pergi. Zhang Yuanxing tiba-tiba menjadi waspada. Mengapa istriku ingin ikut denganku? Dia menduga bahwa pengantin hantu itu ingin menyusup ke lingkaran dalamnya dan menjadi agen ganda. Jika pengantin hantu itu mengatakan bahwa dia akan mengikuti suaminya setelah menikah, Zhang Yuanxing akan segera berteleportasi pergi. Aku telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dengan akses terbatas dan tanpa kemajuan dalam kultivasiku. Seandainya bukan karena Yang Mulia menganugerahkan kepadaku nafas energi yin, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Namun,
Tindakan yang mulia seperti memberi seseorang ikan. Jika aku ingin maju lebih jauh, itu akan sangat sulit. Aku harus menemukan suami sepertimu. Naga di antara manusia. Pengantin hantu itu memohon dengan pilu. Aku harap suamiku akan mengasihani aku dan membawaku pergi. Apakah ini berarti kau ingin menjadi pelayan rohku? Zhang Yuanxing masih tidak setuju, tetapi malah bertanya, mengapa kau tidak mengikuti permaisuri? Pengantin hantu itu berkata dengan kesal, aku seorang pengantin, bukan seorang gadis. Lagi pula, Yang Mulia tidak berniat untuk mempertahankan aku di sisi Yang Mulia. Apakah ini berarti mengikutiku berarti kau akan menjadi pengantin wanita, sedangkan mengikuti lelaki tua itu berarti kau hanya akan menjadi pelayan? Oh iya, menjadi pengantin wanita adalah peran yang telah ditentukan untuknya. Jika pengantin hantu itu bersedia mengikutiku, maka aku akan menjadikannya pelayan rohku. Dengan begitu, aku akan memiliki pelayan roh yang kuat. Jika aku fokus melatihnya, dia bisa menemaniku dalam perjalanan pertumbuhanku. Aku memang kekurangan pelayan roh yang cakap. Lagi pula, si idiot kecil ini hanyalah pekerja anak, dia belum cukup kuat. Mata Zhang Yuanxing berbinar saat berkata demikian. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengajak istriku. Dia segera pergi ke meja, mengeluarkan pedang haus darah, mengiris pergelangan tangannya, dan membiarkan darah merah mengalir ke batu tinta. Darah bercampur dengan tinta, hampir meluap dari batu tinta, sebelum dia menarik pergelangan tangannya, mengambil kuasnya, mencelupkannya ke dalam tinta, dan mulai menggambar susunan jimat roh di lantai kamar pengantin. Kualitas seorang pelayan roh bergantung pada bakatnya, dan roh pendendam sekaliber pengantin hantu tentu memiliki bakat yang cukup. Selanjutnya, jimat roh digunakan untuk menghilangkan dendam ketidakmurnian dari roh pendendam. Roh dengan dendam yang sangat besar tidak dapat langsung dijadikan sebagai pelayan roh. Setelah kotoran dihilangkan, proses mengakomodasi si nakal kecil dimulai. Roh tersebut diselubungi dan dibersihkan dengan kekuatan yin, memungkinkan roh tersebut menyatu dengan roh tuannya dan membubuhkan tandanya. Tak lama kemudian, Zhang Yuanxing selesai mengukir susunan jimat roh dan memberi isyarat kepada pengantin hantu untuk memasuki susunan tersebut. Yang terakhir, mengenakan sepatu bersulam dan roknya sedikit bergoyang, melangkah masuk ke dalam barisan roh. Seketika itu juga, gelombang energi yin muncul dari tubuhnya, mencair seperti salju musim semi, dan pengantin hantu itu mengeluarkan jeritan melengking. Proses ini berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Rasa dendam terhadap pengantin hantu itu sirna seiring dengan hilangnya energi yin. Segera setelah itu, esensi dan darah pengembara malam yang terkandung dalam susunan jimat roh menyehatkan energi yin yang lebih murni. Ini seperti transfusi darah. Begitu susunan jimat roh mengering dan kehilangan kekuatan spiritualnya, Zhang Yuanxing memuntahkan seteguk energi yin untuk menyelimuti pengantin hantu dan menelannya. Dia segera memejamkan matanya, merasakan pengantin hantu di dalam tubuhnya. Kekuatan spiritualnya meredup untuk menyatu sempurna dengannya. Setelah sekian lama, Zhang Yuanxing membuka matanya dan menghembuskan napas energi yin. Pengantin hantu itu muncul kembali, mengenakan gaun pengantin cantik yang disulam dengan bebek mandarin emas, dengan sepasang sepatu kecil bersulam di bawah roknya yang menyerupai wajah kuda. Wajahnya masih diselimuti aura yin yang tebal, sehingga mustahil untuk melihat fitur wajahnya. Energi yin tetap kuat, tetapi menjadi lebih murni. Terima kasih, suamiku. Pengantin hantu itu membungkuk dengan anggun dan berkata dengan malu-malu, tolong, suamiku, kembalikan tanda cinta kita kepadaku. Sebuah tanda cinta. Zhang Yuanxing terkejut selama beberapa detik sebelum menyadari bahwa yang dimaksudnya adalah kerudung merah itu. Dia segera memanggil barang itu dari inventarisnya. Kerudung merah terang itu, yang disulam dengan karakter, kebahagiaan ganda, berwarna emas di tengahnya, dan diapit oleh dua bebek mandarin. Sangat indah. Ia terbang sendiri dan mendarat di kepala pengantin hantu. Dalam sekejap, pengantin hantu itu tampak sempurna, auranya melonjak, dan energi yin-nya menjadi beberapa kali lebih kuat. Zhang Yuanxing merasa bahwa energi yin-nya mendekati energi boneka hantu, tetapi masih agak lebih lemah daripada hantu ganas di dalam kotak merah. Melihat pengantin hantu dalam gaun pengantinnya yang indah, Zhang Yuanxing tak kuasa menahan tawa melihat dirinya sendiri. Saya punya anak, dan sekarang saya punya istri. Apakah Anda akan mengatakan bahwa saya telah mencapai semuanya sekaligus? Ia menelan kembali pengantin hantu itu ke dalam mulutnya, kembali ke halaman, mengambil si idiot kecil dan menelannya juga. Si idiot kecil, yang tadinya dengan gembira pulang ke rumah, tiba-tiba menemukan kengerian besar di rumahnya dan menjadi gelisah dan resah. Jangan takut, kamu akan terbiasa dengan ibumu setelah menghabiskan waktu bersamanya. Zhang Yuanxing menghancurkan jimat giok teleportasi dan membayangkan pemandangan sebuah kamar single di villa itu dalam pikirannya. Saat pemandangan mulai jernih, Zhang Yuanxing melihat desain interior modern dan kamar villa tempat dia tinggal sebelumnya. Dia kembali ke kenyataan.
Percobaan dengan jimat giok teleportasi itu, dalam arti tertentu, gagal. Tetapi tanpa diduga saya mendapatkan seorang istri. Istri dengan kekuatan dahsyat pada akhirnya adalah hal yang baik. Zhang Yuanxing segera meraba sakunya. Lembaran kertas suan itu masih ada di sana. Tanpa membuang waktu, ia membentangkan kertas suan di atas meja, mengeluarkan ponselnya, memotret potret tersebut, dan mengirimkannya kepada Guanya. Yuanxi Tianzun, saudari Guanya, bisakah kau memeriksa ke Biro Keamanan Publik untuk melihat apakah kau dapat menemukan orang yang cocok untuk ini? Selain itu, bisakah kau membantuku memeriksa basis data aliansi 5 elemen kita? Beberapa detik kemudian, Guanya menjawab, lukisan ini cukup bagus. Kelihatannya seperti dilukis dengan kuas. Mohon tunggu beberapa menit. Tentu saja. Ini adalah gambar yang dibuat istri saya dengan nada merendah tentang Zhang Yuanxing. Dan dia membalasnya dengan ucapan terima kasih. Dia terus merefresh forum resmi sambil menunggu balasan dari Guanya. 12 menit kemudian, telepon berdering. Dan layar menampilkan ID penelepon, Guanya. Apakah sudah ada hasilnya? Zhang Yuanxing menjawab telepon. Guanya bertanya dengan suara rendah. Dari mana kau mendapatkan lukisan ini? Tidak perlu dipikirkan bagaimana. Saya sampai di sini. Yang penting beritahu saya hasilnya. Saya meminta rekan-rekan saya di Biro Keamanan Publik untuk melakukan pengenalan wajah. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kecocokan yang sesuai. Namun, kami menemukannya di basis data aliansi 5 elemen. Nada bicara Guanya menjadi agak aneh pada titik ini. Pria ini adalah Raja Iblis.